punya visi misi yang sama, identitas yang sama juga, bebernya. Tak hanya itu, ibu 5 anak ini menilai bahwa kualitas produk asal Indonesia kini sudah bisa menyaingi produk luar negeri. Sebagai seorang istri dan juga seorang ibu, ia juga ingin lebih bijak dalam berbelanja. Dengan membeli dan menggunakan produk lokal, Zaskia merasa senang karena bisa mendapatkan produk dengan kualitas yang sama baiknya tapi dengan harga yang lebih murah. Buat apa aku beli barang yang harganya mahal tapi kalau aku bisa dapetin dengan harganya jauh lebih murah tapi kualitasnya sama, pungkasnya. Oke, jadi hari ini aku lagi datang ke launchingnya Moi. Jadi Moi sekarang lagi launching logo baru. Terus aku sama Kama khusus pulang ke Jakarta buat acara ini. Jadi ya happy sih, tadi malam kita naik kereta ninggalin anak-anak yang lain gitu, karena aku juga sebagai salah satu customernya Moi yang udah setia, senang aja ngeliat Moi itu udah makin berkembang dengan baik. Makanya mensupport acara ini, lagi liburan di Jogja yang udah 3 minggu, aku bela-belain pulang, baru tidur 2 jam, tapi ya senang aja bisa kumpul di sini. Sejak kapan pakai Moi? Pakai Moi udah lama, jadi mungkin 3 tahunan ya. Jadi setiap lebaran tuh aku selalu pusing nyari baju lebaran yang nyaman dan bisa kembaran semuanya gitu. Karena anak aku kan variatif usianya, ada yang dari 3 tahun, ada yang 5, ada yang 7, ada yang 10, sama ada yang 13 tahun, bahkan ada yang 21 tahun. Tiap nyari baju tuh nggak gampang gitu. Nah terus pas kenal Moi langsung kayak ini tiap tahun sebelum lebaran, 2 bulan sebelum lebaran udah harus nguber baju ini gitu. Tadi tawarin jadi brand ambassador, happy banget sih. Buat nyaman apa sih Kak? Ya buat nyaman, please buat kalian yang lagi nyari baju lebaran, beli Moi, pegang bahannya. Ya ampun, bahannya tuh kayak asik, kayak pakai baju tidur, padahal ini baju pergi gitu kan. Modelnya juga keren banget dan bisa dipakai nggak cuma satu occasion aja. Dia mungkin selektif nggak sih pilih-pilih barang buat anak, karena kan anak-anak juga banyak, ada juga yang alergi beberapa ya. Bener, jadi aku salah satu, mungkin karena aku salah satu UMKM juga, dan aku tuh selalu bangga ketika aku bisa pakai produk dalam negeri gitu kan. Jadi setiap aku belanja baju atau tas atau apapun itu, pasti yang pertama aku cari adalah brand lokal, karena aku percaya brand lokal kita nih bagus-bagus, dan aku lebih bangga ketika pakai brand lokal gitu. Dan si Moi ini benar-benar menggambarkan itu semua sih. Jadi brand lokal, harganya terjangkau, modelnya keren gitu kan, dan bahannya nyaman. Karena buat aku, anak-anak itu harus pakai baju yang nyaman. Anakku belum ngerti model gitu, apalagi anak dari bayi. Mereka nggak peduli modelnya kayak apa, yang pasti kan mereka kayak pasrah aja dipakein baju sama kita. Nah makanya aku pengen pilihin mereka bahan-bahan yang emang pasti enak gitu. Anak mana sih yang mungkin sensitif atau picky banget? Anakku yang paling sensitif kulitnya yang nomor 3, si Kaba itu. Jadi dia kalau salah pakai, baik dari sabun, pakaian, bantal, dia alergi berat. Jadi badannya tuh penuh dengan luka-luka badannya gitu. Jadi kalau aku salah pakai baju, salah bahan aja, wah pasti udah langsung dia garukin dan jadi luka semuanya gitu. Makanya ketika aku coba Moi, si Kaba udah cocok, udahlah nggak usah coba-coba lagi, karena kalau Kaba tuh dilihat banyak banget luka di badannya karena super sensitif. Dari usia berapa tahu Kaba? Kaba dari lahir, jadi emang dia ini anakku yang paling sensitif. Jadi kalau pakai baju aja harus nyari yang yang bahannya tuh bener-bener bisa nyerap keringat, terus bahannya kalau kegesek sama kulit itu nggak bikin dia jadi alerginya muncul kayak gitu sih. Kalau sisanya berarti dibebasin gitu aja Kak, masing-masing itu. Anakku yang lain iya, karena ketika aku arahin kamu harus pakai bajunya kayak gini gitu, pasti mereka udah nggak mau. Jadi ketika aku belanja baju anak, pasti bahkan si Kama aku udah kasih lihat fotonya, mau yang ini nggak bajunya. Kadang-kadang sih tetap ya aku beliin baju yang kembar, atasannya kayak apa, ntar bawahannya atau enggak mereka bisa mix and match sama luarannya masing-masing gitu. Jadi emang aku membebaskan anak-anak aku untuk berekspresi, menunjukkan karakternya dengan fashionnya mereka. Tapi ya tetap aku pilihin dulu nih awalnya, nanti di rumah mereka milih sendiri. Bisa dibilang Moi ini adalah salah satu solusi untuk bebas. Aduh, Moi ini bener-bener solutif banget, nggak cuma untuk pakaian tapi juga beddingnya. Tadi aku udah cerita, bahkan aku ya, nggak cuma anak-anak, kita udah nggak bisa tidur kalau nggak pakai mochi haknya Moi. Ini bukan karena lagi promosi, lagi ngomong apa segala macam. Tapi kayaknya kalau teman-teman beli coba mochi haknya yang jumbo, itu udah kayak nggak bisa tidur kalau nggak pakai tuh bantal. Aku biasanya kan kayak pusing ya milih bantal tuh yang bahannya enak, karena makin nambah usia kayak aku picky banget sama bantal. Kalau salah dikit bangun tidur bawaannya pusing. Setelah nyobain mochi hak, kayak mamahku aja sampai minta beliin, papaku, adik kakakku, sahabat-sahabatku semua kayak aku kenalin. Jadi kayak sekarang udah Moi banget, nggak cuma pakaian tapi juga untuk bantal.
Kalau ide fashion atau pakaian sehari-hari itu lihatnya kemana sih? Itibar gimana atau ada inspirasi dari mana? Nggak punya lagi. Kalau ditanya referensi, aku tuh orang yang jujur ya, aku orang yang agak cuek sama fashion gitu. Maksudnya aku nggak terlalu peduli model yang update-nya kayak apa. Yang penting aku merasa nyaman dan merasa tergambarkan dengan karakterku sama baju tersebut. Begitu juga anak-anakku. Jadi kayak bonus sih buat aku orang yang cuek sama modelnya, yang up to date gimana. Yang penting aku percaya bahannya bagus. Taunya bonusnya Moi ini mengikuti perkembangan tren gitu. Jadi udah dapat bahan bagus, udah kalau pakai baju Moi udah pasti keren aja karena mereka up to date banget sama model-model terbaru. Kalau nyaman tapi harganya tinggi juga tetap beli nggak sih? Enggak lagi. Gini ya, punya anak 6 ya. Jadi kalau beli baju, beli apapun itu pasti aku pertimbangan banget. Buat apa aku beli barang yang harganya mahal, tapi kalau aku bisa dapetin dengan harganya yang jauh lebih murah tapi kualitasnya sama. Karena kadang-kadang harga mahal itu bukan karena kain, bukan karena modelnya, tapi karena brandingannya yang sudah ditempatkan posisinya tinggi, jadi harganya dibuat jadi mahal gitu. Nah kalau Moi ini aku senengnya harganya nggak terlalu mahal, brandingannya tetap terjaga, terlihat bagus terus gitu kan, kualitasnya pun oke banget. Berarti ada budgeting sendiri nggak sih untuk fashion? Budget sendiri? Nggak lagi, seiring waktu aja, dan alhamdulillah karena anaknya bedanya umurnya nggak terlalu jauh, jadi kadang-kadang yang aku beli hanya umur yang paling gede. Jadi pokoknya kalau yang nomor 5 sama nomor 4 pasti dapetnya turunan-turunan terus gitu. Jadi ya agak awet lah. Dia ini kan pernah tahun nggak sih apa namanya beliin barang-barang mewah yang brand luar untuk anak gitu? Nggak pernah, aku juga nggak punya dan nggak tertarik. Dan alhamdulillah ternyata kan karena buat aku brand dalam nih lebih punya statement sesuai dengan karakter kita orang Indonesia. Kalau brand luar kan pasti mereka punya visi misi sendiri, statementnya masing-masing gitu kan. Jadi kenapa aku pilih brand Indonesia? Karena kita pasti punya visi misi yang sama, identitas yang sama juga. dia mungkin kan ini kan akhir tahun mau tahun baruan juga, seragapan juga nggak sih sama anak-anak liburan? Enggak ya, enggak, karena apa namanya, ya aku yang bilang tadi gitu, karena kalau udah anak-anak bajunya aku pikirin seragam buat dipakai samaan, mereka nggak ada yang mau. Jadi biasanya aku cuma nyesuaiin warnanya aja, misalnya kayak pastel semua, terus lagi pakai monokrom, pakainya monokrom semua gitu. Ini lagi liburan akhir tahun di Jogja atau gimana? Enggak, sebenarnya kerjanya berkedok liburan gitu. Jadi Mas Hanung kerja di Jogja, anak-anaknya karena liburnya kasihan kan, liburnya sebulan lebih seminggu, ya aku bawa ke Jogja. Jadi mereka rasanya oh kita lagi liburan, padahal nemenin bapaknya syuting sampai tanggal 29. Tahun baru berarti di sana. Tahun baru Malam tahun baru. mestinya di sana, tapi sekarang lagi agak galau karena ponakanku yang lain ngajakin anakku yang satunya sunat, jadi belum tahu nih balik Jogja. Jadi aku pulang ke Jakarta nih hanya bawa 2 anak, jadi 4 anak masih di sana. Kak, sorry, atas sedikit kondisi kaki dari Kak. Mas Hanung bagaimana mungkin kesehatannya dia? Kakinya udah membaik, jadi ya alhamdulillah dia jadi belajar jadi orang yang lebih sabar. Kan biasanya gerasak kusuk gitu kan. Nah kemarin semenjak kakinya ketiban motor, kan nggak boleh napak 2 bulan kan. Jadi dia pergerakannya lebih pelan, jadi lebih melatih kesabaran dia, dan itu bagus sih buat dia. Sorry, itu ketiban atau gimana sih Kak? Kronologi. Ketiban, jadi abis lagi manasin motor, terus dia lupa standarnya udah diangkat, terus dia lepas gitu. Nggak tahu, aku juga nggak di sana, katanya sih gitu. Yang menarik Kakak kan di kolom komen motornya beli kapan, emang nggak pernah bilang untuk motor itu. Iya, seperti yang tadi aku bilang, aku tuh melihat sesuatu tuh, aku ketika beli barang, aku tuh melihat faedahnya, manfaatnya gitu loh. Jadi aku tuh nggak pernah melihat ini kerennya apa gitu, tapi lihat manfaatnya apa ya. Ya namanya ibu-ibu ya, kita kan harus ngelola keuangan rumah tangga dengan baik. Jadi ketika beli barang, beli baju atau beli barang apapun, yang aku lihat manfaatnya apa nih gitu. Nah ketika salah satunya contohnya motor gitu kan. Motor kan kita beli buat apa sih? Buat praktis, buat jalannya lebih cepat gitu kan. Tapi ketika motornya besar, terus sebesar mobil, tetap kena macet gitu kan, faedahnya apa? Udah gitu suaranya berisik, mengganggu. Dan di Indonesia kan buat jalan cepat kan, kalau motor besar tuh nggak bisa kecepatan pelan kan, harus ngebut. Mau di mana gitu, nggak ada faedahnya, harganya mahal juga gitu. Makanya terus dia kayaknya belinya udah lama, tapi dia selalu taruhnya di studionya dia. Jadi kalau aku ke Jogjanya, dia ke Jogja sendiri, dia taruh rumah, pas aku mau ke Jogja dia balikin umpetin di studio gitu. Jadi aku juga belum lihat sampai sekarang. Kemarin aku nyampe, mana motornya? Nah udah balik ke studio. Dirawat berapa lama kemarin? Di rumah sakit 4 hari kayaknya. Sejauh ini udah normal mungkin aktivitasnya Kak? Apa? Sejauh ini udah normal aktivitasnya? Belum karena belum bisa napak.
jalani fisioterapis juga tuh. Fisioterapi, makanya nih besok dia juga ada premier filmnya, kita lihatnya dia jadinya pakai kursi roda atau coba jalan. Kak, ini kan si yang perempuan udah besar nih, gimana nih? Ininya nih? Boleh ngomong. Ngomong apa itu? Abi gimana? Abi gimana? Gimana? Abi kakaknya sakit kena itu ketiban. Motornya gede atau kecil? Gede. Udah lihat kan motornya? Ya. Kasihan nggak sama Abi? GMO. Game. Kak, anak yang besar kan berperhatiannya gimana? Kan kadang sulit nih. Iya, yang jelas emang jadi orang tua punya 6 anak itu bukan hal yang mudah untuk bagi waktu. Kadang kan kita bagi waktu buat suami, buat diri sendiri gitu kan. Buat 1 anak, 2 anak juga itu kan udah ngabisin energi gitu kan. Ya, tapi buat aku ini adalah salah satu perjuangan jadi seorang ibu, gimana bisa bagi waktu buat anak, buat suami, buat keluarga semuanya, sehingga waktu buat diri sendiri jadi agak sedikit berkurang gitu. Tapi buat aku proses ini nggak akan berjalan lama sih, karena anak biasanya kalau udah di atas umur 17 tahun pasti udah punya dunianya sendiri gitu. Jadi emang sekarang pasti akan lebih capek, lebih lelah. Kayak hari ini aku bela-belain ke Jakartanya malam supaya siang sorenya masih ada waktu sama anak lain, karena cuma mau bertigaan di sini. Jadi yang 4 yang lain kemarin aku maksimalin dulu. Berarti langsung pulang ke Jogja nih hari ini? Ke Jogja lusa insya Allah. Oh, thank you. Dadah Mama. Bye-bye Mama. Ya, siap. Dadah. Dadah. Kamu dadah dulu. Tangannya salah dong. Dadah. Mama lihat situ. Aktris Zaskia Atia Meka mengaku enggan membeli dan menggunakan produk dari luar negeri, terutama pakaian. Ia juga tidak mau membelikan anak-anaknya pakaian merek mewah dari luar negeri. Istri dari sutradara Hanung Bramantyo ini justru lebih memilih membeli dan menggunakan produk lokal. Tentunya hal ini sangat tidak biasa dibandingkan kebanyakan artis-artis lainnya. Nggak pernah, aku juga nggak punya dan nggak tertarik, kata Zaskia ketika ditemui di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 26 Desember tahun 2023. Bukan tanpa alasan aktris 36 tahun ini lebih memilih untuk menggunakan produk asal Indonesia. Menurutnya, merek-merek dalam negeri lebih sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia sendiri. Alhamdulillah ternyata karena brand dalam negeri lebih punya statement sesuai dengan karakter kita orang Indonesia. Kalau brand luar kan pasti mereka punya visi misi sendiri, punya statement masing-masing. Jadi kenapa aku pilih brand Indonesia, karena kita pasti punya visi misi yang sama, identitas yang sama juga, bebernya. Tak hanya itu, ibu 5 anak ini menilai bahwa kualitas produk asal Indonesia kini sudah bisa menyaingi produk luar negeri. Sebagai seorang istri dan juga seorang ibu, ia juga ingin lebih bijak dalam berbelanja. Dengan membeli dan menggunakan produk lokal, Zaskia merasa senang karena bisa mendapatkan produk dengan kualitas yang sama baiknya tapi dengan harga yang lebih murah. Buat apa aku beli barang yang harganya mahal tapi kalau aku bisa dapetin dengan harganya jauh lebih murah tapi kualitasnya sama, pungkasnya. Oke, jadi hari ini aku lagi datang ke launchingnya Moi. Jadi Moi sekarang lagi launching logo baru. Terus aku sama Kama khusus pulang ke Jakarta buat acara ini. Jadi ya happy sih, tadi malam kita naik kereta ninggalin anak-anak yang lain gitu, karena aku juga sebagai salah satu customernya Moi yang udah setia, senang aja ngeliat Moi itu udah makin berkembang dengan baik. Makanya mensupport acara ini, lagi liburan di Jogja yang udah 3 minggu, aku bela-belain pulang, baru tidur 2 jam, tapi ya senang aja bisa kumpul di sini. Sejak kapan pakai Moi? Pakai Moi udah lama, jadi mungkin 3 tahunan ya. Jadi setiap lebaran tuh aku selalu pusing nyari baju lebaran yang nyaman dan bisa kembaran semuanya gitu, karena anak aku kan variatif usianya, ada yang dari 3 tahun, ada yang 5, ada yang 7, ada yang 10, sama ada yang 13 tahun, bahkan ada yang 21 tahun. Tiap nyari baju tuh nggak gampang gitu. Nah terus pas kenal Moi langsung kayak ini tiap tahun sebelum lebaran, 2 bulan sebelum lebaran udah harus nguber baju ini gitu. Tadi tawarin jadi brand ambassador, happy banget sih. Buat nyaman apa sih Kak? Ya buat nyaman, please buat kalian yang lagi nyari baju lebaran, beli Moi, pegang bahannya. Ya ampun, bahannya tuh kayak
Rasanya kayak pakai baju tidur, padahal ini baju pergi gitu kan. Modelnya juga keren banget dan bisa dipakai nggak cuma satu occasion aja. Dia mungkin selektif nggak sih pilih-pilih barang buat anak, karena kan anak-anak juga banyak, ada juga yang alergi beberapa yang. Bener, jadi aku salah satu, mungkin karena aku salah satu UMKM juga, dan aku tuh selalu bangga ketika aku bisa pakai produk dalam negeri gitu kan. Jadi setiap aku belanja baju atau tas atau apapun itu, pasti yang pertama aku cari adalah brand lokal, karena aku percaya brand lokal kita nih bagus-bagus, dan aku lebih bangga ketika pakai brand lokal gitu. Dan si Moi ini benar-benar menggambarkan itu semua sih. Jadi brand lokal, harganya terjangkau, modelnya keren gitu kan, dan bahannya nyaman. Karena buat aku, anak-anak itu harus pakai baju yang nyaman. Anakku belum ngerti model gitu, apalagi anak dari bayi. Mereka nggak peduli modelnya kayak apa, yang pasti kan mereka kayak pasrah aja dipakein baju sama kita. Nah makanya aku pengen pilihin mereka bahan-bahan yang emang pasti enak gitu. Anak mana sih yang mungkin sensitif atau picky banget? Anakku yang paling sensitif kulitnya yang nomor 3, si Kaba itu. Jadi dia kalau salah pakai, baik dari sabun, pakaian, bantal, dia alergi berat. Jadi badannya tuh penuh dengan luka-luka badannya gitu. Jadi kalau aku salah pakai baju, salah bahan aja, wah pasti udah langsung dia garukin dan jadi luka semuanya gitu. Makanya ketika aku coba Moi, si Kaba udah cocok, udahlah nggak usah coba-coba lagi, karena kalau Kaba tuh dilihat banyak banget luka di badannya karena super sensitif. Dari usia berapa tahu kamu? Kaba dari lahir, jadi emang dia ini anakku yang paling sensitif. Jadi kalau pakai baju aja harus nyari yang yang bahannya tuh bener-bener bisa nyerap keringat, terus bahannya kalau kegesek sama kulit itu nggak bikin dia jadi alerginya muncul kayak gitu sih. Kalau Misalnya berarti dibebasin gitu aja kak, masing-masing atau? Anakku yang lain iya, karena ketika aku arahin kamu harus pakai bajunya kayak gini gitu, pasti mereka udah nggak mau. Jadi ketika aku belanja baju anak, pasti bahkan si Kama aku udah kasih lihat fotonya, mau yang ini nggak bajunya. Kadang-kadang sih tetap ya aku beliin baju yang kembar, atasannya kayak apa, ntar bawahannya atau enggak mereka bisa mix and match sama luarannya masing-masing gitu. Jadi emang aku membebaskan anak-anak aku untuk berekspresi, menunjukkan karakternya dengan fashionnya mereka. Tapi ya tetap aku pilihin dulu nih awalnya, nanti di rumah mereka milih sendiri. Bisa dibilang Moi ini adalah salah satu solusi untuk bebas. Aduh, Moi ini bener-bener solutif banget, nggak cuma untuk pakaian tapi juga beddingnya. Tadi aku udah cerita, bahkan aku ya, nggak cuma anak-anak, kita udah nggak bisa tidur kalau nggak pakai mochi haknya Moi. Ini bukan karena lagi promosi, lagi ngomong apa segala macam. Kayaknya kalau teman-teman beli coba mochi haknya yang jumbo, itu udah kayak nggak bisa tidur kalau nggak pakai tuh bantal. Aku biasanya kan kayak pusing ya milih bantal tuh yang bahannya enak, karena makin nambah usia kayak aku picky banget sama bantal. Kalau salah dikit bangun tidur bawaannya pusing. Setelah nyobain mochi hak, kayak mamahku aja sampai minta beliin, papaku, adik kakakku, sahabat-sahabatku semua kayak aku kenalin. Jadi kayak sekarang udah Moi banget, nggak cuma pakaian tapi juga untuk bantal. kalau ide fashion atau pakaian sehari-hari itu lihatnya kalau sih ikibat gimana atau ada inspirasi gimana? Nggak punya lagi. Kalau ditanya referensi, aku tuh orang yang jujur ya, aku orang yang agak cuek sama fashion gitu. Maksudnya aku nggak terlalu peduli model yang update-nya kayak apa. Yang penting aku merasa nyaman dan merasa tergambarkan dengan karakterku sama baju tersebut. Begitu juga anak-anakku. Jadi kayak bonus sih buat aku, orang yang cuek sama modelnya, yang up to date gimana. Yang penting aku percaya bahannya bagus. Taunya bonusnya Moi ini mengikuti perkembangan tren gitu. Jadi udah dapat bahan bagus, udah kalau pakai baju Moi udah pasti keren aja, karena mereka up to date banget sama model-model terbaru. Kalau nyaman tapi harganya tinggi juga tetap beli nggak sih? Enggak lagi. Gini ya, punya anak 6 ya. Jadi kalau beli baju, beli apapun itu pasti aku pertimbangan banget. Buat apa aku beli barang yang harganya mahal, tapi kalau aku bisa dapetin dengan harganya yang jauh lebih murah tapi kualitasnya sama. Karena kadang-kadang harga mahal itu bukan karena kain, bukan karena modelnya, tapi karena brandingannya yang sudah ditempatkan posisinya tinggi, jadi harganya dibuat jadi mahal gitu. Nah kalau Moi ini aku senengnya harganya nggak terlalu mahal, brandingannya tetap terjaga, terlihat bagus terus gitu kan, kualitasnya pun oke banget. Berarti ada budgeting sendiri nggak sih untuk fashion? Budget sendiri? Nggak lagi, seiring waktu aja, dan alhamdulillah karena anaknya bedanya umurnya nggak terlalu jauh, jadi kadang-kadang yang aku beli hanya umur yang paling gede. Jadi pokoknya kalau yang nomor 5 sama nomor 4 pasti dapetnya turunan-turunan terus gitu. Jadi ya agak awet lah. Dia ini kan pernah tahun nggak sih beliin barang-barang mewah yang brand luar untuk anak gitu? Nggak pernah, aku juga nggak punya dan nggak tertarik. Dan alhamdulillah ternyata kan karena buat aku brand dalam nih lebih punya statement sesuai dengan karakter kita orang Indonesia. Kalau brand luar kan pasti mereka punya visi misi sendiri, statementnya masing-masing gitu kan. Jadi kenapa aku pilih brand Indonesia? Karena kita pasti punya visi misi yang sama, identitas yang sama.
Ya mungkin kan ini kan akhir tahun, mau tahun baruan juga. Seragapan juga nggak sih sama anak-anak liburan? Enggak ya, enggak, karena apa namanya, ya aku yang aku bilang tadi gitu, karena kalau udah anak-anak bajunya aku pikirin seragam buat dipakai samaan, mereka nggak ada yang mau. Jadi biasanya aku cuman nyesuaiin warnanya aja, misalnya kayak pastel semua, terus lagi pakai monokrom, pakai yang monokrom semua gitu. Ini lagi liburan akhir tahun di Jogja atau bagaimana? Enggak, sebenarnya kerjanya berkedok liburan gitu. Jadi Mas Hanung kerja di Jogja, anak-anak ya karena liburnya kasihan kan, liburnya sebulan lebih seminggu, ya aku bawa ke Jogja. Jadi mereka rasanya oh kita lagi liburan, padahal nemenin bapaknya syuting sampai tanggal 29. Tahun baru berarti di sana. Tahun baru Malam tahun baru. mestinya di sana, tapi sekarang lagi agak galau karena ponakanku yang lain ngajakin anakku yang satunya sunat, jadi belum tahu nih balik Jogja. Jadi aku pulang ke Jakarta nih hanya bawa 2 anak, jadi 4 anak masih di sana. Kak, sorry update sedikit kondisi kaki dari Kak. Mas Hanung bagaimana mungkin Oke, kesehatannya dia? kakinya udah membaik, jadi ya alhamdulillah dia jadi belajar jadi orang yang lebih sabar. Kan biasanya gerasak kusuk gitu kan. Nah kemarin semenjak kakinya ketiban motor, kan nggak boleh napak 2 bulan kan. Jadi dia pergerakannya lebih pelan, jadi lebih melatih kesabaran dia, dan itu bagus sih buat dia. Sorry, itu ketiban atau gimana sih Kak? Kronologi. Ketiban, jadi abis lagi manasin motor, terus dia lupa standarnya udah diangkat, terus dia lepas gitu. Nggak tahu, aku juga nggak di sana, katanya sih gitu. Yang menarik Kakak kan di kolom komen motornya beli kapan, emang nggak pernah bilang kan motor itu. Iya, seperti yang tadi aku bilang, aku tuh melihat sesuatu tuh, aku ketika beli barang, aku tuh melihat faedahnya, manfaatnya gitu loh. Jadi aku tuh nggak pernah melihat ini kerennya apa gitu, tapi lihat manfaatnya apa ya. Ya namanya ibu-ibu ya, kita kan harus ngelola keuangan rumah tangga dengan baik. Jadi ketika beli barang, beli baju atau beli barang apapun, ya aku lihat manfaatnya apa nih gitu. Nah ketika salah satunya contohnya motor gitu kan. Motor kan kita beli buat apa sih? Buat praktis, buat jalannya lebih cepat gitu kan. Tapi ketika motornya besar, terus sebesar mobil, tetap kena macet gitu kan, faedahnya apa? Udah gitu suaranya berisik, mengganggu. Dan di Indonesia kan buat jalan cepat kan, kalau motor besar tuh nggak bisa kecepatan pelan kan, harus ngebut. Mau di mana gitu, nggak ada faedahnya, harganya mahal juga gitu. Makanya terus dia kayaknya belinya udah lama, tapi dia selalu taruhnya di studionya dia. Jadi kalau aku ke Jogjanya, dia ke Jogja sendiri, dia taruh rumah, pas aku mau ke Jogja dia balikin umpetin di studio gitu. Jadi aku juga belum lihat sampai sekarang. Kemarin aku nyampe, mana motornya? Nah udah balik ke studio. Dirawat berapa lama kemarin? Di rumah sakit 4 hari kayaknya. Sejauh ini udah normal mungkin aktivitasnya Kak? Apa? Sejauh ini udah normal aktivitasnya? Belum karena belum bisa napak. Jalani fisioterapis juga tuh. Fisioterapi, makanya nih besok dia juga ada premier filmnya, kita lihatnya dia jadi pakai kursi roda atau coba jalan. Kak, ini kan si yang perempuan udah besar nih, gimana nih? Ininya nih. Boleh ngomong. Ngomong apa aja? Abi gimana? Abi gimana? Gimana? Tapi kakaknya sakit kena motor ketiban. Motornya gede atau kecil? Gede. Udah lihat gambar motornya? Ya. Kasihan nggak sama Abi? Game. Udah. Kak, anak yang besar kan berat-beratnya gimana? Kan kadang sulit nih. Iya, yang jelas emang jadi orang tua punya 6 anak itu bukan hal yang mudah untuk bagi waktu. Kadang kan kita bagi waktu buat suami, buat diri sendiri gitu kan. Buat 1 anak, 2 anak juga itu kan udah ngabisin energi gitu kan. Ya, tapi buat aku ini adalah salah satu perjuangan jadi seorang ibu, gimana bisa bagi waktu buat anak, buat suami, buat keluarga semuanya, sehingga waktu buat diri sendiri jadi agak sedikit berkurang gitu. Tapi buat aku proses ini nggak akan berjalan lama sih, karena anak biasanya kalau udah di atas umur 17 tahun pasti udah punya dunianya sendiri gitu. Jadi emang sekarang pasti akan lebih capek, lebih lelah. Kayak hari ini aku bela-belain ke Jakartanya malam supaya siang sorenya masih ada waktu sama anak lain, karena cuma mau bertigaan di sini. Jadi yang 4 yang lain kemarin aku maksimalin dulu. Berarti langsung pulang ke Jogja nih hari ini? Ke Jogja lusa insya Allah. Oke. Ayo. Wah, thank you. Dadah Mama. Bye-bye Mama. Ya, siap. Dadah. 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 Bang. Kamu dadah dulu kok. Tangannya salah dong. Dadah. Dadah. Mama lihat situ. Aktris Zaskia Atia Meka mengaku enggan membeli dan menggunakan produk dari luar negeri, terutama pakaian. Ia juga tidak mau membelikan anak-anaknya pakaian merek mewah dari luar negeri. Istri dari sutradara Hanung Bramantyo ini justru lebih memilih membeli dan menggunakan produk lokal.
Tentunya hal ini sangat tidak biasa dibandingkan kebanyakan artis-artis lainnya. Nggak pernah, aku juga nggak punya dan nggak tertarik, kata Zaskia ketika ditemui di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 26 Desember tahun 2023. Bukan tanpa alasan aktris 36 tahun ini lebih memilih untuk menggunakan produk asal Indonesia. Menurutnya, merek-merek dalam negeri lebih sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia sendiri. Alhamdulillah ternyata karena brand dalam negeri lebih punya statement sesuai dengan karakter kita orang Indonesia. Kalau brand luar kan pasti mereka punya visi misi sendiri, punya statement masing-masing. Jadi kenapa aku pilih brand Indonesia karena kita pasti punya visi misi yang sama, identitas yang sama juga, bebernya. Tak hanya itu, ibu 5 anak ini menilai bahwa kualitas produk asal Indonesia kini sudah bisa menyaingi produk luar negeri. Sebagai seorang istri dan juga seorang ibu, ia juga ingin lebih bijak dalam berbelanja. Dengan membeli dan menggunakan produk lokal, Zaskia merasa senang karena bisa mendapatkan produk dengan kualitas yang sama baiknya tapi dengan harga yang lebih murah. Buat apa aku beli barang yang harganya mahal tapi kalau aku bisa dapetin dengan harganya jauh lebih murah tapi kualitasnya sama, pungkasnya. Oke, jadi hari ini aku lagi datang ke launchingnya Moi. Jadi Moi sekarang lagi launching logo baru. Terus aku sama Kama khusus pulang ke Jakarta buat acara ini. Jadi ya happy sih, tadi malam kita naik kereta ninggalin anak-anak yang lain gitu. Karena aku juga sebagai salah satu customernya Moi yang udah setia, senang aja ngeliat Moi itu udah makin berkembang dengan baik. Makanya mensupport acara ini, lagi liburan di Jogja yang udah 3 minggu. Aku bela-belain pulang, baru tidur 2 jam, tapi ya senang aja bisa kumpul di sini. Sejak kapan pakai Moi? Pakai Moi udah lama, jadi mungkin 3 tahunan ya. Jadi setiap lebaran tuh aku selalu pusing nyari baju lebaran yang nyaman dan bisa kembaran semuanya gitu. Karena anak aku kan variatif usia, ada yang dari 3 tahun, ada yang 5, ada yang 7, ada yang 10, sama ada yang 13 tahun, bahkan ada yang 21 tahun. Tiap nyari baju tuh nggak gampang gitu. Nah terus pas kenal Moi langsung kayak ini tiap tahun sebelum lebaran, 2 bulan sebelum lebaran udah harus nguber baju ini gitu. Tadi tawarin jadi brand ambassador, happy banget sih. Selektif nggak sih? Yang buat nyaman, please buat kalian yang lagi nyari baju lebaran, beli Moi, pegang bahannya. Ya ampun, bahannya tuh kayak rasanya kayak pakai baju tidur, padahal ini baju pergi gitu kan. Modelnya juga keren banget dan bisa dipakai nggak cuma satu occasion aja. Dia mungkin selektif nggak sih pilih-pilih barang buat anak, karena kan anak-anak juga banyak, ada juga yang alergi beberapa ya. Bener, jadi aku salah satu, mungkin karena aku salah satu UMKM juga, dan aku tuh selalu bangga ketika aku bisa pakai produk dalam negeri gitu kan. Jadi setiap aku belanja baju atau tas atau apapun itu, pasti yang pertama aku cari adalah brand lokal, karena aku percaya brand lokal kita nih bagus-bagus dan aku lebih bangga ketika pakai brand lokal gitu. Dan si Moi ini benar-benar menggambarkan itu semua sih. Jadi brand lokal, harganya terjangkau, modelnya keren gitu kan, dan bahannya nyaman. Karena buat aku anak-anak itu harus pakai baju yang nyaman. Anakku belum ngerti model gitu, apalagi anak dari bayi. Mereka nggak peduli modelnya kayak apa, yang pasti kan mereka kayak pasrah aja dipakein baju sama kita. Nah makanya aku pengen milihin mereka bahan-bahan yang emang pasti enak. Anak mana sih yang mungkin sensitif atau picky banget? Anakku yang paling sensitif kulitnya yang nomor 3. Si Kaba itu, jadi dia kalau salah pakai baik dari sabun, pakaian, bantal, dia alergi berat, jadi badannya tuh penuh dengan luka-luka badannya gitu. Jadi kalau aku salah pakai baju, salah bahan aja, wah pasti udah langsung dia garukin dan jadi luka semuanya gitu. Makanya ketika aku coba Moi, si Kaba udah cocok, udahlah nggak usah coba-coba lagi, karena kalau Kaba tuh dilihat banyak banget luka di badannya karena super sensitif. Jadi usia berapa tahu Kaba? Kaba dari lahir, jadi emang dia ini anakku yang paling sensitif. Jadi kalau pakai baju aja harus nyari yang yang bahannya tuh bener-bener bisa nyerap keringat, terus bahannya kalau kegesek sama kulit itu nggak bikin dia jadi alerginya muncul kayak gitu sih. Kalau Sisanya berarti dibebasin gitu aja Kak, masing-masing itu. Anakku yang lain iya, karena ketika aku arahin kamu harus pakai bajunya kayak gini gitu, pasti mereka udah nggak mau. Jadi ketika aku belanja baju anak, pasti bahkan si Kama aku udah kasih lihat fotonya, mau yang ini nggak bajunya. Kadang-kadang sih tetap ya aku beliin baju yang kembar, atasannya kayak apa, ntar bawahannya atau enggak mereka bisa mix and match sama luarannya masing-masing gitu. Jadi emang aku membebaskan anak-anak aku untuk berekspresi, menunjukkan karakternya dengan fashionnya mereka. Tapi ya tetap aku pilihin dulu nih awalnya, nanti di rumah mereka milih sendiri. Bisa dibilang Moi ini adalah salah satu solusi untuk bebas. Moi ini bener-bener solutif banget, nggak cuma untuk pakaian tapi juga beddingnya. Tadi aku udah cerita
bahkan aku ya, nggak cuma anak-anak, kita udah nggak bisa tidur kalau nggak pakai mochi haknya Moi. Ini bukan karena lagi promosi, lagi ngomong apa segala macam. Tapi kayaknya kalau teman-teman beli coba mochi haknya yang jumbo, itu udah kayak nggak bisa tidur kalau nggak pakai tuh bantal. Aku biasanya kan kayak pusing ya milih bantal tuh yang bahannya enak, karena makin nambah usia kayak aku picky banget sama bantal. Kalau salah dikit bangun tidur bawaannya pusing. Setelah nyobain mochi hak, kayak mamahku aja sampai minta beliin, papaku, adik kakakku, sahabat-sahabatku semua kayak aku kenalin. Jadi kayak sekarang udah moi banget, nggak cuma pakaian tapi juga untuk bantal. Kalau ide fashion atau pakaian sehari-hari itu lihatnya kemana sih? Itibar gimana atau ada inspirasi dari mana? Nggak punya lagi. Kalau ditanya referensi, aku tuh orang yang jujur ya, aku orang yang agak cuek sama fashion gitu. Maksudnya aku nggak terlalu peduli model yang update-nya kayak apa. Yang penting aku merasa nyaman dan merasa tergambarkan dengan karakterku sama baju tersebut. Begitu juga anak-anakku. Jadi kayak bonus sih buat aku orang yang cuek sama modelnya, yang up to date gimana. Yang penting aku percaya bahannya bagus. Taunya bonusnya Moi ini mengikuti perkembangan tren gitu. Jadi udah dapat bahan bagus, udah kalau pakai baju Moi udah pasti keren aja, karena mereka up to date banget sama model-model terbaru. Kalau nyaman tapi harganya tinggi juga tetap beli nggak sih? Enggak lagi. Gini ya, punya anak 6 ya. Jadi kalau beli baju, beli apapun itu pasti aku pertimbangan banget. Buat apa aku beli barang yang harganya mahal, tapi kalau aku bisa dapetnya dengan harganya yang jauh lebih murah tapi kualitasnya sama. Karena kadang-kadang harga mahal itu bukan karena kain, bukan karena modelnya, tapi karena brandingannya yang sudah ditempatkan posisinya tinggi, jadi harganya dibuat jadi mahal gitu. Nah kalau Moi ini aku senengnya harganya nggak terlalu mahal, brandingannya tetap terjaga, terlihat bagus terus gitu kan, kualitasnya pun oke banget. Berarti ada budgeting sendiri nggak sih untuk fashion? Budget sendiri? Nggak lagi, seiring waktu aja, dan alhamdulillah karena anaknya bedanya umurnya nggak terlalu jauh, jadi kadang-kadang yang aku beli hanya umur yang paling gede. Jadi pokoknya kalau yang nomor 5 sama nomor 4 pasti dapetnya turunan-turunan terus gitu. Jadi ya agak awet lah. Dia ini kan Pernah tahun nggak sih beliin barang-barang mewah yang brand dari luar untuk anak gitu? Nggak pernah, aku juga nggak punya dan nggak tertarik. Dan alhamdulillah ternyata kan karena buat aku brand dalam nih lebih punya statement sesuai dengan karakter kita orang Indonesia. Kalau brand luar kan pasti mereka punya visi misi sendiri, statementnya masing-masing gitu kan. Jadi kenapa aku pilih brand Indonesia? Karena kita pasti punya visi misi yang sama, identitas yang sama. Ya mungkin kan ini kan akhir tahun, mau tahun baruan juga, seragapan juga nggak sih sama anak-anak liburan? Enggak ya, enggak, karena apa namanya, ya aku yang aku bilang tadi gitu, karena kalau udah anak-anak bajunya aku pikirin seragam buat dipakai samaan, mereka nggak ada yang mau. Jadi biasanya aku cuma nyesuaiin warnanya aja, misalnya kayak pastel semua, terus lagi pakai monokrom, pakai yang monokrom semua gitu. Ini lagi liburan akhir tahun di Jogja atau bagaimana? Enggak, sebenarnya kerjanya berkedok liburan gitu. Jadi Mas Hanung kerja di Jogja, anak-anaknya karena liburnya kasihan kan, liburnya sebulan lebih seminggu, ya aku bawa ke Jogja. Jadi mereka rasanya kita lagi liburan, padahal nemenin bapaknya syuting sampai tanggal 29. Tahun baru berarti di sana? Tahun baru Malam tahun baru? mestinya di sana, tapi sekarang lagi agak galau karena ponakanku yang lain ngajakin anakku yang satunya sunat, jadi belum tahu nih balik Jogja. Jadi aku pulang ke Jakarta nih hanya bawa 2 anak, jadi 4 anak masih di sana. Kak, sorry, atas sedikit kondisi kaki dari Kak. Mas Hanung bagaimana mungkin kesehatannya dia? Kakinya udah membaik, jadi ya alhamdulillah dia jadi belajar jadi orang yang lebih sabar. Kan biasanya gerasak kusuk gitu kan. Nah kemarin semenjak kakinya ketiban motor, kan nggak boleh napak 2 bulan kan. Jadi dia pergerakannya lebih pelan, jadi lebih melatih kesabaran dia, dan itu bagus sih buat dia. Sorry, itu ketiban atau gimana? Kronologi. Ketiban, jadi abis lagi manasin motor, terus dia lupa standarnya udah diangkat, terus dia lepas gitu. Nggak tahu, aku juga nggak di sana, katanya sih gitu. Yang menarik kakak kan di kolom komen motornya beli kapan? Emang nggak pernah bilang motor itu? Iya, seperti yang tadi aku bilang, aku tuh melihat sesuatu tuh, aku ketika beli barang, aku tuh melihat faedahnya, manfaatnya gitu loh. Jadi aku tuh nggak pernah melihat ini kerennya apa gitu, tapi lihat manfaatnya apa ya. Ya namanya ibu-ibu ya, kita kan harus ngelola keuangan rumah tangga dengan baik. Jadi ketika beli barang, beli baju atau beli barang apapun, ya aku lihat manfaatnya apa nih gitu. Nah ketika salah satunya contohnya motor gitu kan. Motor kan kita beli buat apa sih? Buat praktis, buat jalannya lebih cepat gitu kan. Tapi ketika motornya besar, terus sebesar mobil, tetap kena macet gitu kan,
faedahnya apa, udah gitu suaranya berisik mengganggu, dan di Indonesia kan buat jalan cepat kan kalau motor besar tuh nggak bisa kecepatan pelan kan, harus ngebut mau di mana gitu, nggak ada faedahnya, harganya mahal juga gitu. Makanya terus dia kayaknya belinya udah lama tapi dia selalu taruhnya di studionya dia. Jadi kalau aku ke Jogjanya, dia ke Jogja sendiri, dia taruh rumah, pas aku mau ke Jogja dia balikin umpetin di studio gitu. Jadi aku juga belum lihat sampai sekarang. Kemarin aku nyampe, mana motornya? Nah udah balik ke studio. Dirawat berapa lama kemarin? Di rumah sakit 4 hari kayaknya. Sejauh ini udah normal mungkin aktivitasnya Kak? Apa? Sejauh ini udah normal aktivitasnya? Belum dong, karena belum bisa napak. Jalani fisioterapis juga tuh. Fisioterapi, makanya besok dia juga ada premier filmnya, kita lihatnya dia jadinya pakai kursi roda atau coba jalan. Kak, ini kan si yang perempuan udah besar nih, gimana nih? Ininya nih. Boleh ngomong. Ngomong apa itu? Abi gimana? Abi Abi gimana? gimana? Abi kakaknya sakit kena motor ketiban. Motornya gede atau kecil? Gede. Udah lihat kan motornya? Ya. B. Kasihan nggak sama Abi? GMO. Game. Kak, anak yang besar kan perhatiannya gimana? Kan kadang sulit nih. Iya, yang jelas emang jadi orang tua punya 6 anak itu bukan hal yang mudah untuk bagi waktu. Kadang kan kita bagi waktu buat suami, buat diri sendiri gitu kan. Buat 1 anak, 2 anak juga itu kan udah ngabisin energi gitu kan. Ya, tapi buat aku ini adalah salah satu perjuangan jadi seorang ibu, gimana bisa bagi waktu buat anak, buat suami, buat keluarga semuanya, sehingga waktu buat diri sendiri jadi agak sedikit berkurang gitu. Tapi buat aku proses ini nggak akan berjalan lama sih, karena anak biasanya kalau udah di atas umur 17 tahun pasti udah punya dunianya sendiri gitu. Jadi emang sekarang pasti akan lebih capek, lebih lelah. Kayak hari ini aku bela-belain ke Jakartanya malam supaya siang sorenya masih ada waktu sama anak lain, karena cuma mau bertigaan di sini. Jadi yang 4 yang lain kemarin aku maksimalin dulu. Berarti langsung pulang ke Jogja nih hari ini? Ke Jogja lusa insya Allah. Oh, thank you. Dadah Mama. Bye-bye Kak Ma. Ya, siap. Dadah. Dadah. Bang. Kamu dadah dulu. Tangannya salah dong. Dadah. Mama lihat sih. Aktris Zaskia Atia Meka mengaku enggan membeli dan menggunakan produk dari luar negeri, terutama pakaian. Ia juga tidak mau membelikan anak-anaknya pakaian merek mewah dari luar negeri. Istri dari sutradara Hanung Bramantyo ini justru lebih memilih membeli dan menggunakan produk lokal. Tentunya hal ini sangat tidak biasa dibandingkan kebanyakan artis-artis lainnya. Nggak pernah, aku juga nggak punya dan nggak tertarik, kata Zaskia ketika ditemui di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 26 Desember tahun 2023. Bukan tanpa alasan aktris 36 tahun ini lebih memilih untuk menggunakan produk asal Indonesia. Menurutnya, merek-merek dalam negeri lebih sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia sendiri. Alhamdulillah ternyata karena brand dalam negeri lebih punya statement sesuai dengan karakter kita orang Indonesia. Kalau brand luar kan pasti mereka punya visi misi sendiri, punya statement masing-masing. Jadi kenapa aku pilih brand Indonesia, karena kita pasti punya visi misi yang sama, identitas yang sama juga, bebernya. Tak hanya itu, ibu 5 anak ini menilai bahwa kualitas produk asal Indonesia kini sudah bisa menyaingi produk luar negeri. Sebagai seorang istri dan juga seorang ibu, ia juga ingin lebih bijak dalam berbelanja. Dengan membeli dan menggunakan produk lokal, Zaskia merasa senang karena bisa mendapatkan produk dengan kualitas yang sama baiknya tapi dengan harga yang lebih murah. Buat apa aku beli barang yang harganya mahal tapi kalau aku bisa dapetin dengan harganya jauh lebih murah tapi kualitasnya sama, pungkasnya. Oke, jadi hari ini aku lagi datang ke launchingnya Moi. Jadi Moi sekarang lagi launching logo baru. Terus aku sama Kama khusus pulang ke Jakarta buat acara ini. Jadi ya happy sih, tadi malam kita naik kereta ninggalin anak-anak yang lain gitu, karena aku juga sebagai salah satu customernya Moi yang udah setia, senang aja ngeliat Moi itu udah makin berkembang dengan baik. Makanya mensupport acara ini, lagi liburan di Jogja yang udah 3 minggu, aku bela-belain pulang, baru tidur 2 jam, tapi ya senang aja bisa kumpul di sini. Sejak kapan pakai Moi? Pakai Moi udah lama, jadi mungkin 3 tahunan ya. Jadi setiap lebaran tuh aku selalu pusing nyari baju lebaran yang nyaman dan bisa kembaran semuanya gitu, karena anak aku kan variatif usia, dan dari
tahun, ada yang 5, ada yang 7, ada yang 10, sama ada yang 13 tahun, bahkan ada yang 21 tahun. Tiap nyari baju tuh nggak gampang gitu. Nah terus pas kenal Moi langsung kayak ini tiap tahun sebelum lebaran, dua bulan sebelum lebaran udah harus nguber baju ini gitu. Tadi tawarin jadi brand ambassador, happy banget sih. Membuat Selektif nyaman nggak apa sih? sih Kak? Yang buat nyaman, please buat kalian yang lagi nyari baju lebaran, beli Moi, pegang bahannya. Ya ampun, bahannya tuh kayak asik, kayak pakai baju tidur, padahal ini baju pergi gitu kan. Modelnya juga keren banget dan bisa dipakai nggak cuma satu occasion aja. Dia mungkin selektif nggak sih pilih-pilih barang buat anak, karena kan anak-anak juga banyak, ada juga yang alergi beberapa ya. Bener, jadi aku salah satu, mungkin karena aku salah satu UMKM juga, dan aku tuh selalu bangga ketika aku bisa pakai produk dalam negeri gitu kan. Jadi setiap aku belanja baju atau tas atau apapun itu, pasti yang pertama aku cari adalah brand lokal, karena aku percaya brand lokal kita nih bagus-bagus, dan aku lebih bangga ketika pakai brand lokal gitu. Dan si Moi ini benar-benar menggambarkan itu semua sih. Jadi brand lokal, harganya terjangkau, modelnya keren gitu kan, dan bahannya nyaman. Karena buat aku, anak-anak itu harus pakai baju yang nyaman. Anakku belum ngerti model gitu, apalagi anak dari bayi. Mereka nggak peduli modelnya kayak apa, yang pasti kan mereka kayak pasrah aja dipakein baju sama kita. Nah makanya aku pengen milihin mereka bahan-bahan yang emang pasti enak. Anak mana sih yang mungkin sensitif atau picky banget? Anakku yang paling sensitif kulitnya yang nomor 3, si Kaba itu. Jadi dia kalau salah pakai, baik dari sabun, pakaian, bantal, dia alergi berat. Jadi badannya tuh penuh dengan luka-luka badannya gitu. Jadi kalau aku salah pakai baju, salah bahan aja, wah pasti udah langsung dia garukin dan jadi luka semuanya gitu. Makanya ketika aku coba Moi, si Kaba udah cocok, udahlah nggak usah coba-coba lagi, karena kalau Kaba tuh dilihat banyak banget luka di badannya karena super sensitif. Dari usia berapa tahu Kak? Kaba dari lahir, jadi emang dia ini anakku yang paling sensitif. Jadi kalau pakai baju aja harus nyari yang yang bahannya tuh bener-bener bisa nyerap keringat, terus bahannya kalau kegesek sama kulit itu nggak bikin dia jadi alerginya muncul kayak gitu sih. Kalau Sisanya berarti dibebasin gitu aja Kak, masing-masingnya tuh. Anakku yang lain iya, karena ketika aku arahin kamu harus pakai bajunya kayak gini apa gitu, pasti mereka udah nggak mau. Jadi ketika aku belanja baju anak, pasti bahkan si Kama aku udah kasih lihat fotonya, mau yang ini nggak bajunya. Kadang-kadang sih tetap ya aku beliin baju yang kembar, atasannya kayak apa, ntar bawahannya atau enggak mereka bisa mix and match sama luarannya masing-masing gitu. Jadi emang aku membebaskan anak-anak aku untuk berekspresi, menunjukkan karakternya dengan fashionnya mereka. Tapi ya tetap aku pilihin dulu nih awalnya, nanti di rumah mereka milih sendiri. Bisa dibilang Moi ini adalah salah satu solusi untuk bebas. Aduh, Moi ini bener-bener solutif banget, nggak cuma untuk pakaian tapi juga beddingnya. Tadi aku udah cerita, bahkan aku ya, nggak cuma anak-anak, kita udah nggak bisa tidur kalau nggak pakai mochi haknya Moi. Ini bukan karena lagi promosi, lagi ngomong apa segala macem. Tapi kayaknya kalau teman-teman beli coba mochi haknya yang jumbo, itu udah kayak nggak bisa tidur kalau nggak pakai tuh bantal. Aku biasanya kan kayak pusing ya milih bantal tuh yang bahannya enak, karena makin nambah usia kayak aku picky banget sama bantal. Kalau salah dikit bangun tidur bawaannya pusing. Setelah nyobain mochi hak, kayak mamahku aja sampai minta beliin, papaku, adik kakakku, sahabat-sahabatku semua kayak aku kenalin. Jadi kayak sekarang udah Moi banget, nggak cuma pakaian tapi juga untuk bantal. kalau ide fashion atau pakaian sehari-hari itu lihatnya kemana sih, itibar gimana atau ada inspirasi gimana? Nggak punya lagi. Kalau ditanya referensi, aku tuh orang yang jujur ya, aku orang yang agak cuek sama fashion gitu. Maksudnya aku nggak terlalu peduli model yang update-nya kayak apa. Yang penting aku merasa nyaman dan merasa tergambarkan dengan karakterku sama baju tersebut. Begitu juga anak-anakku. Jadi kayak bonus sih buat aku orang yang cuek sama modelnya, yang up to date gimana. Yang penting aku percaya bahannya bagus. Taunya bonusnya Moi ini mengikuti perkembangan tren gitu. Jadi udah dapat bahan bagus, udah kalau pakai baju Moi udah pasti keren aja, karena mereka up to date banget sama model-model terbaru. Kalau nyaman tapi harganya tinggi juga tetap beli nggak sih? Enggak lagi. Gini ya, punya anak 6 ya. Jadi kalau beli baju, beli apapun itu pasti aku pertimbangan banget. Buat apa aku beli barang yang harganya mahal, tapi kalau aku bisa dapetnya dengan harganya yang jauh lebih murah tapi kualitasnya sama. Karena kadang-kadang harga mahal itu bukan karena kain, bukan karena modelnya, tapi karena brandingannya yang sudah ditempatkan posisinya tinggi, jadi harganya dibuat jadi mahal gitu. Nah kalau Moi ini aku senengnya harganya nggak terlalu mahal, brandingannya tetap terjaga, terlihat bagus terus gitu kan, kualitasnya pun oke banget. Berarti ada budgeting sendiri nggak sih untuk fashion? Budget sendiri? Nggak lagi, seiring waktu aja, dan alhamdulillah karena anaknya bedanya umurnya nggak terlalu jauh, jadi kadang-kadang yang aku beli hanya umur yang paling gede. Jadi pokoknya kalau
yang nomor 5 sama nomor 4 pasti dapetnya turunan-turunan terus gitu. Jadi ya agak awet lah. Dia ini kan Pernah tahun- nggak sih apa namanya beliin barang-barang mewah yang brand dan luar untuk anak gitu? Nggak pernah, aku juga nggak punya dan nggak tertarik. Dan alhamdulillah ternyata kan karena buat aku brand dalam nih lebih punya statement sesuai dengan karakter kita orang Indonesia. Kalau brand luar kan pasti mereka punya visi misi sendiri, statementnya masing-masing gitu kan. Jadi kenapa aku pilih brand Indonesia? Karena kita pasti punya visi misi yang sama, identitas yang sama. Ya mungkin kan ini kan akhir tahun, mau tahun baruan juga. Seragapan juga nggak sih sama anak-anak liburan? Enggak ya, enggak, karena apa namanya, ya aku yang aku bilang tadi gitu, karena kalau udah anak-anak bajunya aku pikirin seragam buat dipakai samaan, mereka nggak ada yang mau. Jadi biasanya aku cuma nyesuaiin warnanya aja, misalnya kayak pastel semua, terus lagi pakai monokrom, pakai yang monokrom semua gitu. Ini lagi liburan akhir tahun di Jogja atau bagaimana? Enggak, sebenarnya kerjanya berkedok liburan gitu. Jadi Mas Hanung kerja di Jogja, anak-anak ya karena liburnya kasihan kan, liburnya sebulan lebih seminggu, ya aku bawa ke Jogja. Jadi mereka rasanya oh kita lagi liburan, padahal nemenin bapaknya syuting sampai tanggal 29. Tahun baru berarti di sana. Tahun baru Malam tahun baru. mestinya di sana, tapi sekarang lagi agak galau karena ponakanku yang lain ngajakin anakku yang satunya sunat, jadi belum tahu nih balik Jogja. Jadi aku pulang ke Jakarta nih hanya bawa 2 anak, jadi 4 anak masih di sana. Kak, sorry update sedikit kondisi kaki dari Kak. Mas Hanung bagaimana mungkin Oke, kesehatannya dia? kakinya udah membaik, jadi ya alhamdulillah dia jadi belajar jadi orang yang lebih sabar. Kan biasanya gerasak kusuk gitu kan. Nah kemarin semenjak kakinya ketiban motor, kan nggak boleh napak 2 bulan kan. Jadi dia pergerakannya lebih pelan, jadi lebih melatih kesabaran dia, dan itu bagus sih buat dia. Sorry, itu ketiban atau gimana sih Kak? Kronologi. Ketiban, jadi abis lagi manasin motor, terus dia lupa standarnya udah diangkat, terus dia lepas gitu. Nggak tahu, aku juga nggak di sana, katanya sih gitu. Yang menarik Kakak kan di kolom komen motornya beli kapan? Emang nggak pernah bilang motor itu? Iya, seperti yang tadi aku bilang, aku tuh melihat sesuatu tuh, aku ketika beli barang, aku tuh melihat faedahnya, manfaatnya gitu loh. Jadi aku tuh nggak pernah melihat ini kerennya apa gitu, tapi lihat manfaatnya apa ya. Ya namanya ibu-ibu ya, kita kan harus ngelola keuangan rumah tangga dengan baik. Jadi ketika beli barang, beli baju atau beli barang apapun, ya aku lihat manfaatnya apa nih gitu. Nah ketika salah satunya contohnya motor gitu kan. Motor kan kita beli buat apa sih? Buat praktis, buat jalannya lebih cepat gitu kan. Tapi ketika motornya besar, terus sebesar mobil, tetap kena macet gitu kan, faedahnya apa? Udah gitu suaranya berisik, mengganggu. Dan di Indonesia kan buat jalan cepat kan, kalau motor besar tuh nggak bisa kecepatan pelan kan, harus ngebut. Mau di mana gitu, nggak ada faedahnya, harganya mahal juga gitu. Makanya terus dia kayaknya belinya udah lama, tapi dia selalu taruhnya di studionya dia. Jadi kalau aku ke Jogjanya, dia ke Jogja sendiri, dia taruh rumah, pas aku mau ke Jogja dia balikin umpetin di studio gitu. Jadi aku juga belum lihat sampai sekarang. Kemarin aku nyampe, mana motornya? Enggak, udah balik ke studio. Dirawat berapa lama kemarin? Di rumah sakit 4 hari kayaknya. Sejauh ini udah normal mungkin aktivitasnya Kak? Apa? Sejauh ini udah normal aktivitasnya? Belum dong, karena belum bisa napak. Jalanin fisioterapis juga tuh. Fisioterapi, makanya nih besok dia juga ada premier filmnya, kita lihatnya dia jadi pakai kursi roda atau coba jalan. Kak, ini kan si yang perempuan udah besar nih, gimana nih? Ininya nih. Boleh ngomong. Ngomong apa aja? Abi gimana? Abi Abi gimana? gimana? Abi kakaknya sakit kena motor ketiban. Motornya gede atau kecil? Gede. Udah lihat kan motornya? Ya. B. Kasihan nggak sama Abi? GMO. Game. Kak, anak yang besar kan beratnya gimana? Kan kadang sulit nih. Iya, yang jelas emang jadi orang tua punya 6 anak itu bukan hal yang mudah untuk bagi waktu. Kadang kan kita bagi waktu buat suami, buat diri sendiri gitu kan. Buat 1 anak, 2 anak juga itu kan udah ngabisin energi gitu kan. Ya, tapi buat aku ini adalah salah satu perjuangan jadi seorang ibu, gimana bisa bagi waktu buat anak, buat suami, buat keluarga semuanya, sehingga waktu buat diri sendiri jadi agak sedikit berkurang gitu. Tapi buat aku proses ini nggak akan berjalan lama sih, karena anak biasanya kalau udah di atas umur 17 tahun pasti udah punya dunianya sendiri gitu. Jadi emang sekarang pasti akan lebih capek, lebih lelah. Kayak hari ini aku bela-belain ke Jakartanya malam supaya siang sorenya masih ada waktu sama anak lain, karena cuma mau bertigaan di sini. Jadi yang 4 yang lain kemarin aku maksimalin dulu. Berarti langsung pulang ke Jogja di hari ini? Ke Jogja lusa insya Allah. Oh, Ayo. Oh, thank you. Dadah Mama. Bye-bye Kak Mama. Dadah. Iya, siap. Dadah. Ayo.
Dadah, dadah. Bang. Kamu dadah dulu kok. Tangannya salah dong. Dadah. Kamu lihat situ. Aktris Zaskia Atia Meka mengaku enggan membeli dan menggunakan produk dari luar negeri, terutama pakaian. Ia juga tidak mau membelikan anak-anaknya pakaian merek mewah dari luar negeri. Istri dari sutradara Hanung Bramantyo ini justru lebih memilih membeli dan menggunakan produk lokal. Tentunya hal ini sangat tidak biasa dibandingkan kebanyakan artis-artis lainnya. Nggak pernah, aku juga nggak punya dan nggak tertarik, kata Zaskia ketika ditemui di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 26 Desember tahun 2023. Bukan tanpa alasan aktris 36 tahun ini lebih memilih untuk menggunakan produk asal Indonesia. Menurutnya, merek-merek dalam negeri lebih sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia sendiri. Alhamdulillah ternyata karena brand dalam negeri lebih punya statement sesuai dengan karakter kita orang Indonesia. Kalau brand luar kan pasti mereka punya visi misi sendiri, punya statement masing-masing. Jadi kenapa aku pilih brand Indonesia karena kita pasti punya visi misi yang sama, identitas yang sama juga, bebernya. Tak hanya itu, ibu 5 anak ini menilai bahwa kualitas produk asal Indonesia kini sudah bisa menyaingi produk luar negeri. Sebagai seorang istri dan juga seorang ibu, ia juga ingin lebih bijak dalam berbelanja. Dengan membeli dan menggunakan produk lokal, Zaskia merasa senang karena bisa mendapatkan produk dengan kualitas yang sama baiknya tapi dengan harga yang lebih murah. Buat apa aku beli barang yang harganya mahal tapi kalau aku bisa dapetin dengan harganya jauh lebih murah tapi kualitasnya sama, pungkasnya. Oke, jadi hari ini aku lagi datang ke launchingnya Moi. Jadi Moi sekarang lagi launching logo baru. Terus aku sama Kama khusus pulang ke Jakarta buat acara ini. Jadi ya happy sih, tadi malam kita naik kereta ninggalin anak-anak yang lain gitu. Karena aku juga sebagai salah satu customernya Moi yang udah setia, senang aja ngeliat Moi itu udah makin berkembang dengan baik. Makanya mensupport acara ini, lagi liburan di Jogja yang udah 3 minggu. Aku bela-belain pulang, baru tidur 2 jam, tapi ya senang aja bisa kumpul di sini. Sejak kapan pakai Moi? Pakai Moi udah lama, jadi mungkin 3 tahunan ya. Jadi setiap lebaran tuh aku selalu pusing nyari baju lebaran yang nyaman dan bisa kembaran semuanya gitu. Karena anak aku kan variatif usianya, ada yang dari 3 tahun, ada yang 5, ada yang 7, ada yang 10, sama ada yang 13 tahun, bahkan ada yang 21 tahun. Tiap nyari baju tuh nggak gampang gitu. Nah terus pas kenal Moi langsung kayak ini tiap tahun sebelum lebaran, 2 bulan sebelum lebaran udah harus nguber baju ini gitu. Tadi tawarin jadi brand ambassador, happy banget sih. Selektif nggak sih? Ya buat nyaman, please buat kalian yang lagi nyari baju lebaran, beli Moi, pegang bahannya. Ya ampun, bahannya tuh kayak rasanya kayak pakai baju tidur, padahal ini baju pergi gitu kan. Modelnya juga keren banget dan bisa dipakai nggak cuma satu occasion aja. Dia mungkin selektif nggak sih pilih-pilih barang buat anak, karena kan anak-anak juga banyak, ada juga yang alergi beberapa ya. Bener, jadi aku salah satu, mungkin karena aku salah satu UMKM juga, dan aku tuh selalu bangga ketika aku bisa pakai produk dalam negeri gitu kan. Jadi setiap aku belanja baju atau tas atau apapun itu, pasti yang pertama aku cari adalah brand lokal, karena aku percaya brand lokal kita nih bagus-bagus, dan aku lebih bangga ketika pakai brand lokal gitu. Dan si Moi ini benar-benar menggambarkan itu semua sih. Jadi brand lokal, harganya terjangkau, modelnya keren gitu kan, dan bahannya nyaman. Karena buat aku anak-anak itu harus pakai baju yang nyaman. Anakku belum ngerti model gitu, apalagi anak dari bayi. Mereka nggak peduli modelnya kayak apa, yang pasti kan mereka kayak pasrah aja dipakein baju sama kita. Nah makanya aku pengen milihin mereka bahan-bahan yang emang pasti enak gitu. Anak mana sih yang mungkin sensitif atau picky banget? Anakku yang paling sensitif kulitnya yang nomor 3, si Kaba itu. Jadi dia kalau salah pakai baik dari sabun, pakaian, bantal, dia alergi berat. Jadi badannya tuh penuh dengan luka-luka badannya gitu. Jadi kalau aku salah pakai baju, salah bahan aja, wah pasti udah langsung dia garukin dan jadi luka semuanya gitu. Makanya ketika aku coba Moi, si Kaba udah cocok, udahlah nggak usah coba-coba lagi, karena kalau Kaba tuh dilihat banyak banget luka di badannya karena super sensitif. Dari usia berapa tahu Kaba? Kaba dari lahir, jadi emang dia ini anakku yang paling sensitif. Jadi kalau pakai baju aja harus nyari yang yang bahannya tuh bener-bener bisa nyerap keringat, terus bahannya kalau kegesek sama kulit itu nggak bikin dia jadi alerginya muncul kayak gitu sih. Kalau Sisanya berarti dibebasin gitu aja Kak, masing-masingnya tuh. Anakku yang lain iya, karena ketika aku arahin kamu harus pakai bajunya kayak gini gitu, pasti mereka udah nggak mau. Jadi ketika aku belanja baju anak,
pasti, bahkan si Kama aku udah kasih lihat fotonya, mau yang ini nggak bajunya. Kadang-kadang sih tetap ya aku beliin baju yang kembar, atasannya kayak apa, ntar bawahannya atau enggak mereka bisa mix and match sama luarannya masing-masing gitu. Jadi emang apa namanya, aku membebaskan anak-anak aku untuk berekspresi, menunjukkan karakternya dengan fashionnya mereka. Tapi ya tetap aku pilihin dulu nih awalnya, nanti di rumah mereka milih sendiri. Bisa dibilang mau ini adalah salah satu solusi untuk bebas. Aduh, mau ini bener-bener solutif banget, nggak cuma untuk pakaian tapi juga beddingnya. Tadi aku udah cerita, bahkan aku ya, nggak cuma anak-anak, kita udah nggak bisa tidur kalau nggak pakai mochi haknya Moi. Ini bukan karena lagi promosi, lagi ngomong apa segala macam. Tapi kayaknya kalau teman-teman beli coba mochi haknya yang jumbo, itu udah kayak nggak bisa tidur kalau nggak pakai tuh bantal. Aku biasanya kan kayak pusing ya milih bantal tuh yang bahannya enak, karena makin nambah usia kayak aku picky banget sama bantal. Kalau salah dikit bangun tidur bawaannya pusing. Setelah nyobain mochi hak, kayak mamahku aja sampai minta beliin, papaku, adik kakakku, sahabat-sahabatku semua kayak aku kenalin. Jadi kayak sekarang udah moi banget, nggak cuma pakaian tapi juga untuk bantal. Kalau ide-ide fashion atau pakaian sehari-hari itu lihatnya kalau sih itibar gimana atau ada inspirasi dari mana? Nggak punya lagi. Kalau ditanya referensi, aku tuh orang yang jujur ya, aku orang yang agak cuek sama fashion gitu. Maksudnya aku nggak terlalu peduli model yang update-nya kayak apa. Yang penting aku merasa nyaman dan merasa tergambarkan dengan karakterku sama baju tersebut. Begitu juga anak-anakku. Jadi kayak bonus sih buat aku orang yang cuek sama modelnya, yang up to date gimana. Yang penting aku percaya bahannya bagus. Taunya bonusnya Moi ini mengikuti perkembangan tren gitu. Jadi udah dapat bahan bagus, udah kalau pakai baju Moi udah pasti keren aja, karena mereka up to date banget sama model-model terbaru. Kalau nyaman tapi harganya tinggi juga tetap beli nggak sih? Enggak lagi. Gini ya, punya anak 6 ya. Jadi kalau beli baju, beli apapun itu pasti aku pertimbangan banget. Buat apa aku beli barang yang harganya mahal, tapi kalau aku bisa dapetnya dengan harganya yang jauh lebih murah tapi kualitasnya sama. Karena kadang-kadang harga mahal itu bukan karena kain, bukan karena modelnya, tapi karena brandingannya yang sudah ditempatkan posisinya tinggi, jadi harganya dibuat jadi mahal gitu. Nah kalau Moi ini aku senengnya harganya nggak terlalu mahal, brandingannya tetap terjaga, terlihat bagus terus gitu kan, kualitasnya pun oke banget. Berarti ada budgeting sendiri nggak sih untuk fashion? Budget sendiri? Nggak lagi, seiring waktu aja, dan alhamdulillah karena anaknya bedanya umurnya nggak terlalu jauh, jadi kadang-kadang yang aku beli hanya umur yang paling gede. Jadi pokoknya kalau yang nomor 5 sama nomor 4 pasti dapetnya turunan-turunan terus gitu. Jadi ya agak awet lah. Dia ini kan Pernah tahun nggak sih beliin barang-barang mewah yang brand dan luar untuk anak gitu? Nggak pernah, aku juga nggak punya dan nggak tertarik. Dan alhamdulillah ternyata kan karena buat aku brand dalam nih lebih punya statement sesuai dengan karakter kita orang Indonesia. Kalau brand luar kan pasti mereka punya visi misi sendiri, statementnya masing-masing gitu kan. Jadi kenapa aku pilih brand Indonesia? Karena kita pasti punya visi misi yang sama, identitas yang sama. dia mungkin kan ini kan akhir tahun, mau tahun baruan juga, seragapan juga nggak sih sama anak-anak liburan? Enggak ya, enggak, karena apa namanya, ya aku yang aku bilang tadi gitu, karena kalau udah anak-anak bajunya aku pikirin seragam buat dipakai samaan, mereka nggak ada yang mau. Jadi biasanya aku cuma nyesuaiin warnanya aja, misalnya kayak pastel semua, terus lagi pakai monokrom, pakai yang monokrom semua gitu. Ini lagi liburan akhir tahun di Jogja atau bagaimana? Enggak, sebenarnya kerjanya berkedok liburan gitu. Jadi Mas Hanung kerja di Jogja, anak-anak ya karena liburnya kasihan kan, liburnya sebulan lebih seminggu, ya aku bawa ke Jogja. Jadi mereka rasanya kita lagi liburan, padahal nemenin bapaknya syuting sampai tanggal 29. Tahun baru berarti di sana? Tahun baru Malam tahun baru? mestinya di sana, tapi sekarang lagi agak galau karena ponakanku yang lain ngajakin anakku yang satunya sunat, jadi belum tahu nih balik Jogja. Jadi aku pulang ke Jakarta nih hanya bawa 2 anak, jadi 4 anak masih di sana. Kak, sorry, atas sedikit kondisi kaki dari Kak. Mas Hanung bagaimana mungkin Oke, kesehatannya dia? kakinya udah membaik, jadi ya alhamdulillah dia jadi belajar jadi orang yang lebih sabar. Kan biasanya gerasak kusuk gitu kan. Nah kemarin semenjak kakinya ketiban motor, kan nggak boleh napak 2 bulan kan, jadi dia pergerakannya lebih pelan, jadi lebih melatih kesabaran dia, dan itu bagus sih buat dia. Sorry, itu ketiban atau gimana sih Kak? Kronologi. Ketiban, jadi abis lagi manasin motor, terus dia lupa standarnya udah diangkat, terus dia lepas gitu. Nggak tahu, aku juga nggak di sana, katanya sih gitu. Yang menarik Kakak kan di kolom komen motornya beli kapan? Emang nggak pernah bilang motor itu?
Iya, seperti yang tadi aku bilang, aku tuh melihat sesuatu tuh, ketika beli barang, aku tuh melihat faedahnya, manfaatnya gitu loh. Jadi aku tuh nggak pernah melihat ini kerennya apa gitu, tapi lihat manfaatnya apa ya. Ya namanya ibu-ibu ya, kita kan harus mengelola keuangan rumah tangga dengan baik. Jadi ketika beli barang, beli baju atau beli barang apapun, ya aku lihat manfaatnya apa nih gitu. Nah ketika salah satunya contohnya motor gitu kan. Motor kan kita beli buat apa sih? Buat praktis, buat jalannya lebih cepat gitu kan. Tapi ketika motornya besar, terus sebesar mobil, tetap kena macet gitu kan, faedahnya apa? Udah gitu suaranya berisik, mengganggu. Dan di Indonesia kan buat jalan cepat kan kalau motor besar tuh nggak bisa kecepatan pelan kan, harus ngebut. Mau di mana gitu, nggak ada faedahnya, harganya mahal juga gitu. Makanya terus dia kayaknya belinya udah lama, tapi dia selalu taruhnya di studionya dia. Jadi kalau aku ke Jogjanya, dia ke Jogja sendiri, dia taruh rumah, pas aku mau ke Jogja, dia balikin umpetin di studio gitu. Jadi aku juga belum lihat sampai sekarang. Kemarin aku nyampe, mana motornya? Nah udah balik ke studio. Dirawat berapa lama kemarin? Di rumah sakit 4 hari kayaknya. Sejauh ini udah normal mungkin aktivitasnya Kak? Apa? Sejauh ini udah normal aktivitasnya? Belum dong, karena belum bisa napak. Jalani fisioterapi juga tuh. Fisioterapi, makanya nih besok dia juga ada premier filmnya, kita lihatnya dia jadinya pakai kursi roda atau coba jalan. Kak, ini kan si yang perempuan udah besar nih, gimana nih? Ininya nih. Boleh ngomong. Ngomong apa aja? Abi gimana? Abi Abi gimana? gimana? Abi kakaknya sakit kena motor ketiban. Motornya gede atau kecil? Gede. Udah lihat kan motornya? Ya. B. Kasihan nggak sama Abi? GMO. Game. Kak, anak yang besar kan perhatiannya gimana? Kan kadang sulit nih. Iya, yang jelas emang jadi orang tua punya 6 anak itu bukan hal yang mudah untuk bagi waktu. Kadang kan kita bagi waktu buat suami, buat diri sendiri gitu kan. Buat 1 anak, 2 anak juga itu kan udah ngabisin energi gitu kan. Ya, tapi buat aku ini adalah salah satu perjuangan jadi seorang ibu, gimana bisa bagi waktu buat anak, buat suami, buat keluarga semuanya, sehingga waktu buat diri sendiri jadi agak sedikit berkurang gitu. Tapi buat aku proses ini nggak akan berjalan lama sih, karena anak biasanya kalau udah di atas umur 17 tahun pasti udah punya dunianya sendiri gitu. Jadi emang sekarang pasti akan lebih capek, lebih lelah. Kayak hari ini aku bela-belain ke Jakartanya malam supaya siang sorenya masih ada waktu sama anak lain, karena cuma mau bertigaan di sini. Jadi yang 4 yang lain kemarin aku maksimalin dulu. Berarti langsung pulang ke Jogja nih hari ini? Ke Jogja lusa insya Allah. Oh, thank you. Dadah Mama. Bye-bye Kak Mama. Iya siap. Dadah. 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 Bang. Kamu dadah dulu kok. Tangannya salah dong. Dadah. Mama lihat sih. Aktris Zaskia Atia Meka mengaku enggan membeli dan menggunakan produk dari luar negeri, terutama pakaian. Ia juga tidak mau membelikan anak-anaknya pakaian merek mewah dari luar negeri. Istri dari sutradara Hanung Bramantyo ini justru lebih memilih membeli dan menggunakan produk lokal. Tentunya hal ini sangat tidak biasa dibandingkan kebanyakan artis-artis lainnya. Nggak pernah, aku juga nggak punya dan nggak tertarik, kata Zaskia ketika ditemui di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 26 Desember tahun 2023. Bukan tanpa alasan aktris 36 tahun ini lebih memilih untuk menggunakan produk asal Indonesia. Menurutnya, merek-merek dalam negeri lebih sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia sendiri. Alhamdulillah ternyata karena brand dalam negeri lebih punya statement sesuai dengan karakter kita orang Indonesia. Kalau brand luar kan pasti mereka punya visi misi sendiri, punya statement masing-masing. Jadi kenapa aku pilih brand Indonesia, karena kita pasti punya visi misi yang sama, identitas yang sama juga, bebernya. Tak hanya itu, ibu 5 anak ini menilai bahwa kualitas produk asal Indonesia kini sudah bisa menyaingi produk luar negeri. Sebagai seorang istri dan juga seorang ibu, ia juga ingin lebih bijak dalam berbelanja. Dengan membeli dan menggunakan produk lokal, Zaskia merasa senang karena bisa mendapatkan produk dengan kualitas yang sama baiknya tapi dengan harga yang lebih murah. Buat apa aku beli barang yang harganya mahal tapi kalau aku bisa dapetin dengan harganya jauh lebih murah tapi kualitasnya sama, pungkasnya. Oke, jadi hari ini aku lagi datang ke launchingnya Moi. Jadi Moi sekarang lagi launching logo baru. Terus aku sama Kama khusus pulang ke Jakarta buat acara ini. Jadi ya happy sih, tadi malam kita naik kereta ninggalin anak-anak yang lain gitu, karena aku juga sebagai salah satu customernya Moi
yang udah setia senang aja ngeliat Moi itu udah makin berkembang dengan baik. Makanya mensupport acara ini, lagi liburan di Jogja yang udah 3 minggu, aku bela-belain pulang, baru tidur 2 jam, tapi ya senang aja bisa kumpul di sini. Sejak kapan pakai Moi? Pakai Moi udah lama, jadi mungkin 3 tahunan ya. Jadi setiap lebaran tuh aku selalu pusing nyari baju lebaran yang nyaman dan bisa kembaran semuanya gitu. Karena anak aku kan variatif usia, ada yang dari 3 tahun, ada yang 5, ada yang 7, ada yang 10, sama ada yang 13 tahun, bahkan ada yang 21 tahun. Tiap nyari baju tuh nggak gampang gitu. Nah terus pas kenal Moi langsung kayak ini tiap tahun sebelum lebaran, 2 bulan sebelum lebaran udah harus nguber baju ini gitu. Tadi tawarin jadi brand ambassador, happy banget sih. Buat nyaman apa sih Kak? Ya buat nyaman, please buat kalian yang lagi nyari baju lebaran, beli Moi, pegang bahannya. Ya ampun, bahannya tuh kayak rasanya kayak pakai baju tidur, padahal ini baju pergi gitu kan. Modelnya juga keren banget dan bisa dipakai nggak cuma satu occasion aja. Dia mungkin selektif nggak sih pilih-pilih barang buat anak, karena kan anak-anak juga banyak, ada juga yang alergi beberapa ya. Bener, jadi aku salah satu, mungkin karena aku salah satu UMKM juga, dan aku tuh selalu bangga ketika aku bisa pakai produk dalam negeri gitu kan. Jadi setiap aku belanja baju atau tas atau apapun itu, pasti yang pertama aku cari adalah brand lokal, karena aku percaya brand lokal kita nih bagus-bagus, dan aku lebih bangga ketika pakai brand lokal gitu. Dan si Moi ini benar-benar menggambarkan itu semua sih. Jadi brand lokal, harganya terjangkau, modelnya keren gitu kan, dan bahannya nyaman. Karena buat aku anak-anak itu harus pakai baju yang nyaman. Anakku belum ngerti model gitu, apalagi anak dari bayi. Mereka nggak peduli modelnya kayak apa, yang pasti kan mereka kayak pasrah aja dipakein baju sama kita. Nah makanya aku pengen milihin mereka bahan-bahan yang emang pasti enak. Anak mana sih yang mungkin sensitif atau picky banget? Anakku yang paling sensitif kulitnya yang nomor 3, si Kaba itu. Jadi dia kalau salah pakai, baik dari sabun, pakaian, bantal, dia alergi berat. Jadi badannya tuh penuh dengan luka-luka badannya gitu. Jadi kalau aku salah pakai baju, salah bahan aja, wah pasti udah langsung dia garukin dan jadi luka semuanya gitu. Makanya ketika aku coba Moi, si Kaba udah cocok, udahlah nggak usah coba-coba lagi, karena kalau Kaba tuh dilihat banyak banget luka di badannya karena super sensitif. Dari usia berapa tahu Kaba? Kaba dari lahir, jadi emang dia ini anakku yang paling sensitif. Jadi kalau pakai baju aja harus nyari yang yang bahannya tuh bener-bener bisa nyerap keringat, terus bahannya kalau kegesek sama kulit itu nggak bikin dia jadi alerginya muncul kayak gitu sih. Kalau Sisanya berarti dibebasin gitu aja Kak, masing-masing itu. Anakku yang lain iya, karena ketika aku arahin kamu harus pakai bajunya kayak gini gitu, pasti mereka udah nggak mau. Jadi ketika aku belanja baju anak, pasti bahkan si Kama aku udah kasih lihat fotonya, mau yang ini nggak bajunya. Kadang-kadang sih tetap ya aku beliin baju yang kembar, atasannya kayak apa, ntar bawahannya atau enggak mereka bisa mix and match sama luarannya masing-masing gitu. Jadi emang aku membebaskan anak-anak aku untuk berekspresi, menunjukkan karakternya dengan fashionnya mereka. Tapi tetap aku pilihin dulu nih awalnya, nanti di rumah mereka milih sendiri. Bisa dibilang Moi ini adalah salah satu solusi untuk bebas. Aduh, Moi ini bener-bener solutif banget, nggak cuma untuk pakaian tapi juga beddingnya. Tadi aku udah cerita, bahkan aku ya, nggak cuma anak-anak, kita udah nggak bisa tidur kalau nggak pakai mochi haknya Moi. Ini bukan karena lagi promosi, lagi ngomong apa segala macam. Kayaknya kalau teman-teman beli coba mochi haknya yang jumbo, itu udah kayak nggak bisa tidur kalau nggak pakai tuh bantal. Aku biasanya kan kayak pusing ya milih bantal tuh yang bahannya enak, karena makin nambah usia kayak aku picky banget sama bantal. Kalau salah dikit bangun tidur bawaannya pusing. Setelah nyobain mochi hak, kayak mamahku aja sampai minta beliin, papaku, adik kakakku, sahabat-sahabatku semua kayak aku kenalin. Jadi kayak sekarang udah Moi banget, nggak cuma pakaian tapi juga untuk bantal. kalau ide fashion atau pakaian sehari-hari itu lihatnya kemana sih, itibar gimana atau ada inspirasi dari mana? Nggak punya lagi. Kalau ditanya referensi, aku tuh orang yang jujur ya, aku orang yang agak cuek sama fashion gitu. Maksudnya aku nggak terlalu peduli model yang update-nya kayak apa. Yang penting aku merasa nyaman dan merasa tergambarkan dengan karakterku sama baju tersebut. Begitu juga anak-anakku. Jadi kayak bonus sih buat aku orang yang cuek sama modelnya, yang up to date gimana. Yang penting aku percaya bahannya bagus. Taunya bonusnya Moi ini mengikuti perkembangan tren gitu. Jadi udah dapat bahan bagus, udah kalau pakai baju Moi udah pasti keren aja, karena mereka up to date banget sama model-model terbaru. Kalau nyaman tapi harganya tinggi juga tetap beli nggak sih? Enggak lagi. Gini ya, punya anak 6 ya. Jadi kalau beli baju, beli apapun itu pasti aku pertimbangan banget. Buat apa aku beli barang yang harganya mahal, tapi kalau aku bisa dapetnya dengan harganya yang jauh lebih murah tapi kualitasnya sama. Karena kadang-kadang harga mahal itu bukan karena kain, bukan karena modelnya,
tapi karena brandingannya yang sudah ditempatkan posisinya tinggi, jadi harganya dibuat jadi mahal gitu. Nah kalau Moing ini aku senengnya harganya nggak terlalu mahal, brandingannya tetap terjaga, terlihat bagus terus gitu kan, kualitasnya pun oke banget. Berarti ada budgeting sendiri nggak sih untuk fashion? Budget sendiri nggak lagi, seiring waktu aja, dan alhamdulillah karena anaknya bedanya umurnya nggak terlalu jauh, jadi kadang-kadang yang aku beli hanya umur yang paling gede. Jadi pokoknya kalau yang nomor 5 sama nomor 4 pasti dapatnya turunan-turunan terus gitu. Jadi ya agak awet lah. Dia ini kan Pernah tahun- nggak sih, apa namanya, beliin barang-barang mewah yang brand luar untuk anak gitu? Nggak pernah, aku juga nggak punya dan nggak tertarik. Dan alhamdulillah ternyata kan karena buat aku brand dalam nih lebih punya statement sesuai dengan karakter kita orang Indonesia. Kalau brand luar kan pasti mereka punya visi misi sendiri, statementnya masing-masing gitu kan. Jadi kenapa aku pilih brand Indonesia? Karena kita pasti punya visi misi yang sama, identitas yang sama. Dia mungkin kan ini kan akhir tahun, mau tahun baruan juga. Seragapan juga nggak sih sama anak-anak liburan? Enggak ya, enggak, karena apa namanya, ya aku yang aku bilang tadi gitu, karena kalau udah anak-anak bajunya aku pikirin seragam buat dipakai sama, mereka nggak ada yang mau. Jadi biasanya aku cuma nyesuaiin warnanya aja, misalnya kayak pastel semua, terus lagi pakai monokrom, pakainya monokrom semua gitu. Ini lagi liburan akhir tahun di Jogja atau bagaimana? Enggak, sebenarnya kerjanya berkedok liburan gitu. Jadi Mas Hanung kerja di Jogja, anak-anak ya karena liburnya kasihan kan, liburnya sebulan lebih seminggu, ya aku bawa ke Jogja. Jadi mereka rasanya oh kita lagi liburan, padahal nemenin bapaknya syuting sampai tanggal 29. Tahun baru berarti di sana? Tahun baru Malam tahun baru? mestinya di sana, tapi sekarang lagi agak galau karena ponakanku yang lain ngajakin anakku yang satunya sunat, jadi belum tahu nih balik Jogja. Jadi aku pulang ke Jakarta nih hanya bawa 2 anak, jadi 4 anak masih di sana. Kak, sorry, update sedikit kondisi kaki dari Kak. Mas Hanung bagaimana mungkin Oke, kesehatannya dia? kakinya udah membaik, jadi ya alhamdulillah dia jadi belajar jadi orang yang lebih sabar. Kan biasanya gerasak kusuk gitu kan. Nah kemarin semenjak kakinya ketiban motor, kan nggak boleh napak 2 bulan kan. Jadi dia pergerakannya lebih pelan, jadi lebih melatih kesabaran dia, dan itu bagus sih buat dia. Sorry, itu ketiban atau gimana sih Kak? Kronologi. Ketiban, jadi abis lagi manasin motor, terus dia lupa standarnya udah diangkat, terus dia lepas gitu. Nggak tahu, aku juga nggak di sana, katanya sih gitu. Tapi yang menarik Kakak kan di kolom komen motornya beli kapan? Emang nggak pernah bilang kan motor itu? Iya, seperti yang tadi aku bilang, aku tuh melihat sesuatu tuh, aku ketika beli barang, aku tuh melihat faedahnya, manfaatnya gitu loh. Jadi aku tuh nggak pernah melihat ini kerennya apa gitu, tapi lihat manfaatnya apa ya. Ya namanya ibu-ibu ya, kita kan harus mengelola keuangan rumah tangga dengan baik. Jadi ketika beli barang, beli baju atau beli barang apapun, ya aku lihat manfaatnya apa nih gitu. Nah ketika salah satunya contohnya motor gitu kan, motor kan kita beli buat apa sih? Buat praktis, buat jalannya lebih cepat gitu kan. Tapi ketika motornya besar, terus sebesar mobil, tetap kena macet gitu kan, faedahnya apa? Udah gitu suaranya berisik, mengganggu. Dan di Indonesia kan buat jalan cepat kan, kalau motor besar tuh nggak bisa kecepatan pelan kan, harus ngebut. Mau di mana gitu, nggak ada faedahnya, harganya mahal juga gitu. Makanya terus dia kayaknya belinya udah lama, tapi dia selalu taruhnya di studionya dia. Jadi kalau aku ke Jogjanya, dia ke Jogja sendiri, dia taruh rumah, pas aku mau ke Jogja dia balikin umpetin di studio gitu. Jadi aku juga belum lihat sampai sekarang. Kemarin aku nyampe, mana motornya? Nah udah balik ke studio. Dirawat berapa lama kemarin? Di rumah sakit 4 hari kayaknya. Sejauh ini udah normal mungkin aktivitasnya Kak? Apa? Sejauh ini udah normal aktivitasnya? Belum dong, karena belum bisa napak. Jalanin fisioterapis juga tuh. Fisioterapi, makanya besok dia juga ada premier filmnya, kita lihatnya dia jadinya pakai kursi roda atau coba jalan. Kak, ini kan si yang perempuan udah besar nih, gimana nih? Ininya nih. Boleh ngomong. Ngomong apa aja? Abi gimana? Abi Abi gimana? gimana? Abi kakaknya sakit kena motor ketiban. Motornya gede atau kecil? Gede. Udah lihat kan motornya? Ya. B. Kasihan nggak sama Abi? GMO. Game. Udah. Kak, anak yang besar kan berberatannya gimana? Kan kadang sulit nih. Iya, yang jelas emang jadi orang tua punya 6 anak itu bukan hal yang mudah untuk bagi waktu. Kadang kan kita bagi waktu buat suami, buat diri sendiri gitu kan. Buat 1 anak, 2 anak juga itu kan udah ngabisin energi gitu kan. Ya, tapi buat aku ini adalah salah satu perjuangan jadi seorang ibu, gimana bisa bagi waktu buat anak, buat suami, buat keluarga semuanya, sehingga waktu buat diri sendiri jadi agak sedikit berkurang gitu. Tapi buat aku
proses ini nggak akan berjalan lama sih, karena anak biasanya kalau udah di atas umur 17 tahun pasti udah punya dunianya sendiri gitu. Jadi emang sekarang pasti akan lebih capek, lebih lelah. Kayak hari ini aku bela-belain ke Jakartanya malam supaya siang sorenya masih ada waktu sama anak lain, karena cuma mau bertigaan di sini. Jadi yang 4 yang lain kemarin aku maksimalin dulu. Berarti langsung pulang ke Jogja nih hari ini? Ke Jogja lusa insya Allah. Oh, thank you. Dadah Mama. Bye-bye Kak Mama. Ya, siap. Dadah. 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 Bang. Kamu dadah dulu kok. Tangannya salah dong. Dadah. Mama lihat situ. Aktris Zaskia Atia Meka mengaku enggan membeli dan menggunakan produk dari luar negeri, terutama pakaian. Ia juga tidak mau membelikan anak-anaknya pakaian merek mewah dari luar negeri. Istri dari sutradara Hanung Bramantyo ini justru lebih memilih membeli dan menggunakan produk lokal. Tentunya hal ini sangat tidak biasa dibandingkan kebanyakan artis-artis lainnya. Nggak pernah, aku juga nggak punya dan nggak tertarik, kata Zaskia ketika ditemui di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 26 Desember tahun 2023. Bukan tanpa alasan aktris 36 tahun ini lebih memilih untuk menggunakan produk asal Indonesia. Menurutnya, merek-merek dalam negeri lebih sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia sendiri. Alhamdulillah ternyata karena brand dalam negeri lebih punya statement sesuai dengan karakter kita orang Indonesia. Kalau brand luar kan pasti mereka punya visi misi sendiri, punya statement masing-masing. Jadi kenapa aku pilih brand Indonesia karena kita pasti punya visi misi yang sama, identitas yang sama juga, bebernya. Tak hanya itu, ibu 5 anak ini menilai bahwa kualitas produk asal Indonesia kini sudah bisa menyaingi produk luar negeri. Sebagai seorang istri dan juga seorang ibu, ia juga ingin lebih bijak dalam berbelanja. Dengan membeli dan menggunakan produk lokal, Zaskia merasa senang karena bisa mendapatkan produk dengan kualitas yang sama baiknya tapi dengan harga yang lebih murah. Buat apa aku beli barang yang harganya mahal tapi kalau aku bisa dapetin dengan harganya jauh lebih murah tapi kualitasnya sama, pungkasnya. Oke, jadi hari ini aku lagi datang ke launchingnya Moi. Jadi Moi sekarang lagi launching logo baru. Terus aku sama Kama khusus pulang ke Jakarta buat acara ini. Jadi ya happy sih, tadi malam kita naik kereta ninggalin anak-anak yang lain gitu, karena aku juga sebagai salah satu customernya Moi yang udah setia, senang aja ngeliat Moi itu udah makin berkembang dengan baik. Makanya mensupport acara ini, lagi liburan di Jogja yang udah 3 minggu, aku bela-belain pulang, baru tidur 2 jam, tapi ya senang aja bisa kumpul di sini. Sejak kapan pakai Moi? Pakai Moi udah lama, jadi mungkin 3 tahunan ya. Jadi setiap lebaran tuh aku selalu pusing nyari baju lebaran yang nyaman dan bisa kembaran semuanya gitu, karena anak aku kan variatif usianya, ada yang dari 3 tahun, ada yang 5, ada yang 7, ada yang 10, sama ada yang 13 tahun, bahkan ada yang 21 tahun. Tiap nyari baju tuh nggak gampang gitu. Nah terus pas kenal Moi langsung kayak ini tiap tahun sebelum lebaran, 2 bulan sebelum lebaran udah harus nguber baju ini gitu. Tadi tawarin jadi brand ambassador, happy banget sih. Selektif nggak sih? Ya buat nyaman, please, buat kalian yang lagi nyari baju lebaran, beli Moi, pegang bahannya. Ya ampun, bahannya tuh kayak asik, kayak pakai baju tidur, padahal ini baju pergi gitu kan. Modelnya juga keren banget dan bisa dipakai nggak cuma satu occasion aja. Dia mungkin selektif nggak sih pilih-pilih barang buat anak, karena kan anak-anak juga banyak, ada juga yang alergi beberapa ya. Bener, jadi aku salah satu, mungkin karena aku salah satu UMKM juga, dan aku tuh selalu bangga ketika aku bisa pakai produk dalam negeri gitu kan. Jadi setiap aku belanja baju atau tas atau apapun itu, pasti yang pertama aku cari adalah brand lokal, karena aku percaya brand lokal kita nih bagus-bagus, dan aku lebih bangga ketika pakai brand lokal gitu. Dan si Moi ini benar-benar menggambarkan itu semua sih. Jadi brand lokal, harganya terjangkau, modelnya keren gitu kan, dan bahannya nyaman. Karena buat aku, anak-anak itu harus pakai baju yang nyaman. Anakku belum ngerti model gitu, apalagi anak dari bayi. Mereka nggak peduli modelnya kayak apa, yang pasti kan mereka kayak pasrah aja dipakein baju sama kita. Nah makanya aku pengen pilihin mereka bahan-bahan yang emang pasti enak gitu. Anak mana sih yang mungkin sensitif atau picky banget? Anakku yang paling sensitif kulitnya yang nomor 3, si Kaba itu. Jadi dia kalau salah pakai, baik dari sabun, pakaian, bantal, dia alergi berat. Jadi badannya tuh penuh dengan luka-luka badannya gitu. Jadi kalau aku salah pakai baju, salah bahan aja, wah pasti udah langsung dia garukin dan jadi luka semuanya gitu. Makanya ketika aku coba Moi, si Kaba udah cocok, udahlah nggak usah coba-coba lagi, karena kalau Kaba tuh dilihat
banyak banget luka di badannya karena super sensitif. Dari usia berapa tahu kamu? Kaba dari lahir, jadi emang dia ini anakku yang paling sensitif. Jadi kalau pakai baju aja harus nyari yang apa namanya, yang bahannya tuh bener-bener bisa nyerap keringat, terus bahannya kalau kegesek sama kulit itu nggak bikin dia jadi alerginya muncul kayak gitu sih. Kalau Misalnya berarti dibebasin gitu aja kak, masing-masing atau? Anakku yang lain iya, karena ketika aku arahin kamu harus pakai bajunya kayak gini apa gitu, pasti mereka udah nggak mau. Jadi ketika aku belanja baju anak, pasti bahkan si Kama aku udah kasih lihat fotonya, mau yang ini nggak bajunya. Kadang-kadang sih tetap ya aku beliin baju yang kembar, atasannya kayak apa, ntar bawahannya atau enggak mereka bisa mix and match sama luarannya masing-masing gitu. Jadi emang apa namanya, aku membebaskan anak-anak aku untuk berekspresi, menunjukkan karakternya dengan fashionnya mereka. Tapi ya tetap aku pilihin dulu nih awalnya, nanti di rumah mereka milih sendiri. Bisa dibilang mau ini adalah salah satu solusi untuk bebas. Aduh, mau ini bener-bener solutif banget, nggak cuma untuk pakaian tapi juga beddingnya. Tadi aku udah cerita, bahkan aku ya, nggak cuma anak-anak, kita udah nggak bisa tidur kalau nggak pakai mochi haknya Moi. Ini bukan karena lagi promosi, lagi ngomong apa segala macam. Tapi kayaknya kalau teman-teman beli coba mochi haknya yang jumbo, itu udah kayak nggak bisa tidur kalau nggak pakai tuh bantal. Aku biasanya kan kayak pusing ya milih bantal tuh yang bahannya enak, karena makin nambah usia kayak aku picky banget sama bantal. Kalau salah dikit bangun tidur bawaannya pusing. Setelah nyobain mochi hak, kayak mamahku aja sampai minta beliin, papaku, adik kakakku, sahabat-sahabatku semua kayak aku kenalin. Jadi kayak sekarang udah moi banget, nggak cuma pakaian tapi juga untuk bantal. kalau ide fashion atau pakaian sehari-hari itu lihatnya kalau sih itibar gimana atau ada inspirasi dari mana? Nggak punya lagi. Kalau ditanya referensi, aku tuh orang yang jujur ya, aku orang yang agak cuek sama fashion gitu. Maksudnya aku nggak terlalu peduli model yang update-nya kayak apa. Yang penting aku merasa nyaman dan merasa tergambarkan dengan karakterku sama baju tersebut. Begitu juga anak-anakku. Jadi kayak bonus sih buat aku orang yang cuek sama modelnya, yang up to date gimana. Yang penting aku percaya bahannya bagus. Taunya bonusnya Moi ini mengikuti perkembangan tren gitu. Jadi udah dapat bahan bagus, udah kalau pakai baju Moi udah pasti keren aja karena mereka up to date banget sama model-model terbaru. Kalau nyaman tapi harganya tinggi juga tetap beli nggak sih? Enggak lagi. Gini ya, punya anak 6 ya. Jadi kalau beli baju, beli apapun itu pasti aku pertimbangan banget. Buat apa aku beli barang yang harganya mahal, tapi kalau aku bisa dapetnya dengan harganya yang jauh lebih murah tapi kualitasnya sama. Karena kadang-kadang harga mahal itu bukan karena kain, bukan karena modelnya, tapi karena brandingannya yang sudah ditempatkan posisinya tinggi, jadi harganya dibuat jadi mahal gitu. Nah kalau Moi ini aku senengnya harganya nggak terlalu mahal, brandingannya tetap terjaga, terlihat bagus terus gitu kan, kualitasnya pun oke banget. Berarti ada budgeting sendiri nggak sih untuk fashion? Budget sendiri? Nggak lagi, seiring waktu aja, dan alhamdulillah karena anaknya bedanya umurnya nggak terlalu jauh, jadi kadang-kadang yang aku beli hanya umur yang paling gede. Jadi pokoknya kalau yang nomor 5 sama nomor 4 pasti dapetnya turunan-turunan terus gitu. Jadi ya agak awet lah. Dia ini kan tahu. sih beliin barang-barang mewah yang brand luar untuk anak gitu. Nggak pernah, aku juga nggak punya dan nggak tertarik. Dan alhamdulillah ternyata kan karena buat aku brand dalam nih lebih punya statement sesuai dengan karakter kita orang Indonesia. Kalau brand luar kan pasti mereka punya visi misi sendiri, statementnya masing-masing gitu kan. Jadi kenapa aku pilih brand Indonesia? Karena kita pasti punya visi misi yang sama, identitas yang sama juga. Dia mungkin kan ini kan akhir tahun, mau tahun baruan juga, seragapan juga nggak sih sama anak-anak liburan? Enggak ya, enggak, karena apa namanya, ya aku yang bilang tadi gitu, karena kalau udah anak-anak bajunya aku pikirin seragam buat dipakai samaan, mereka nggak ada yang mau. Jadi biasanya aku cuma nyesuaiin warnanya aja. Misalnya kayak pastel semua, terus lagi pakai monokrom, pakainya monokrom semua gitu. Ini lagi liburan akhir tahun di Jogja atau gimana? Enggak, sebenarnya kerjanya berkedok liburan gitu. Jadi Mas Hanung kerja di Jogja, anak-anak ya karena liburnya kasihan kan, liburnya sebulan lebih seminggu, ya aku bawa ke Jogja. Jadi mereka rasanya kita lagi liburan, padahal nemenin bapaknya syuting sampai tanggal 29. Tahun baru berarti di sana. Tahun baru Malam tahun baru. mestinya di sana, tapi sekarang lagi agak galau karena ponakanku yang lain ngajakin anaknya satunya sunat, jadi belum tahu nih balik Jogja. Jadi aku pulang ke Jakarta nih hanya bawa 2 anak, jadi 4 anak masih di sana. Kak, sorry, update sedikit kondisi kaki dari Kak. Mas Hanung bagaimana mungkin kesehatannya dia? Kakinya udah membaik, jadi ya alhamdulillah dia jadi belajar jadi orang yang lebih sabar. Kan biasanya gerasak kusuk gitu kan. Nah kemarin semenjak kakinya ketiban motor, kan nggak boleh napak 2 bulan kan. Jadi dia pergerakannya lebih pelan, jadi lebih melatih kesabaran dia, dan itu bagus sih buat dia. Sorry,
ketiban atau gimana sih? Kronologi. Ketiban, jadi abis lagi manasin motor terus dia lupa standarnya udah diangkat terus dia lepas gitu. Nggak tahu, aku juga nggak di sana, katanya sih gitu. Tapi yang menarik kakak kan di kolom komen motornya beli kapan? Emang nggak pernah bilang bikin motor itu? Iya, seperti yang tadi aku bilang, aku tuh melihat sesuatu tuh, aku ketika beli barang, aku tuh melihat faedahnya, manfaatnya gitu loh. Jadi aku tuh nggak pernah melihat ini kerennya apa gitu, tapi lihat manfaatnya apa ya. Ya namanya ibu-ibu ya, kita kan harus mengelola keuangan rumah tangga dengan baik. Jadi ketika beli barang, beli baju atau beli barang apapun, ya aku lihat manfaatnya apa nih gitu. Nah ketika salah satunya contohnya motor gitu kan. Motor kan kita beli buat apa sih? Buat praktis, buat jalannya lebih cepat gitu kan. Tapi ketika motornya besar, terus sebesar mobil, tetap kena macet gitu kan, faedahnya apa? Udah gitu suaranya berisik, mengganggu. Dan di Indonesia kan buat jalan cepat kan kalau motor besar tuh nggak bisa kecepatan pelan kan, harus ngebut. Mau di mana gitu, nggak ada faedahnya, harganya mahal juga gitu. Makanya terus dia kayaknya belinya udah lama, tapi dia selalu taruhnya di studionya dia. Jadi kalau aku ke Jogjanya, dia ke Jogja sendiri, dia taruh rumah, pas aku mau ke Jogja, dia balikin umpetin di studio gitu. Jadi aku juga belum lihat sampai sekarang. Kemarin aku nyampe, mana motornya? Enggak, udah balik ke studio. Dirawat berapa lama kemarin? Di rumah sakit 4 hari kayaknya. Sejauh ini udah normal mungkin aktivitasnya Kak? Apa? Sejauh ini udah normal aktivitasnya? Belum karena belum bisa napak. Jalanin fisioterapis juga tuh. Fisioterapi, makanya nih besok dia juga ada premier filmnya, kita lihatnya dia jadinya pakai kursi roda atau coba jalan. Kak, ini kan si yang perempuan udah besar nih, gimana nih? Ininya nih. Boleh ngomong. Ngomong apa aja? Abi gimana? Abi Abi gimana? gimana? Abi kakaknya sakit kena motor ketiban. Motornya gede atau kecil? Gede. Udah lihat gambar motornya? Ya. B. Kasihan nggak sama Abi? GM4. Game. Kak, anak yang besar kan berperatannya gimana? Kan kadang sulit nih. Iya, yang jelas emang jadi orang tua punya 6 anak itu bukan hal yang mudah untuk bagi waktu. Kadang kan kita bagi waktu buat suami, buat diri sendiri gitu kan. Buat 1 anak, 2 anak juga itu kan udah ngabisin energi gitu kan. Ya, tapi buat aku ini adalah salah satu perjuangan jadi seorang ibu, gimana bisa bagi waktu buat anak, buat suami, buat keluarga semuanya, sehingga waktu buat diri sendiri jadi agak sedikit berkurang gitu. Tapi buat aku proses ini nggak akan berjalan lama sih, karena anak biasanya kalau udah di atas umur 17 tahun pasti udah punya dunianya sendiri gitu. Jadi emang sekarang pasti akan lebih capek, lebih lelah. Kayak hari ini aku bela-belain ke Jakartanya malam supaya siang sorenya masih ada waktu sama anak lain, karena cuma mau bertigaan di sini. Jadi yang 4 yang lain kemarin aku maksimalin dulu. Berarti langsung pulang ke Jogja nih hari ini? Ke Jogja lusa insya Allah. Oh, thank you. Dadah Mama. Bye-bye Mama. Ya, siap. Dadah. 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 Bang. Kamu dadah dulu. Tangannya salah dong. Dadah. Mama lihat situ. Aktris Zaskia Atia Meka mengaku enggan membeli dan menggunakan produk dari luar negeri, terutama pakaian. Ia juga tidak mau membelikan anak-anaknya pakaian merek mewah dari luar negeri. Istri dari sutradara Hanung Bramantyo ini justru lebih memilih membeli dan menggunakan produk lokal. Tentunya hal ini sangat tidak biasa dibandingkan kebanyakan artis-artis lainnya. Nggak pernah, aku juga nggak punya dan nggak tertarik, kata Zaskia ketika ditemui di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 26 Desember tahun 2023. Bukan tanpa alasan aktris 36 tahun ini lebih memilih untuk menggunakan produk asal Indonesia. Menurutnya, merek-merek dalam negeri lebih sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia sendiri. Alhamdulillah ternyata karena brand dalam negeri lebih punya statement sesuai dengan karakter kita orang Indonesia. Kalau brand luar kan pasti mereka punya visi misi sendiri, punya statement masing-masing. Jadi kenapa aku pilih brand Indonesia? Karena kita pasti punya visi misi yang sama, identitas yang sama juga, bebernya. Tak hanya itu, ibu 5 anak ini menilai bahwa kualitas produk asal Indonesia kini sudah bisa menyaingi produk luar negeri. Sebagai seorang istri dan juga seorang ibu, ia juga ingin lebih bijak dalam berbelanja. Dengan membeli dan menggunakan produk lokal, Zaskia merasa senang karena bisa mendapatkan produk dengan kualitas yang sama baiknya tapi dengan harga yang lebih murah. Buat apa aku beli barang yang harganya mahal tapi kalau aku bisa dapetin dengan harganya jauh lebih murah tapi kualitasnya sama, pungkasnya.
Oke, jadi hari ini aku lagi datang ke launchingnya Moi. Jadi Moi sekarang lagi launching logo baru. Terus aku sama Kama khusus pulang ke Jakarta buat acara ini. Jadi ya happy sih, tadi malam kita naik kereta ninggalin anak-anak yang lain gitu, karena aku juga sebagai salah satu customernya Moi yang udah setia, senang aja ngeliat Moi itu udah makin berkembang dengan baik. Makanya mensupport acara ini, lagi liburan di Jogja yang udah 3 minggu, aku bela-belain pulang, baru tidur 2 jam, tapi ya senang aja bisa kumpul di sini. Sejak kapan pakai Moi? Pakai Moi udah lama, jadi mungkin 3 tahunan ya. Jadi setiap lebaran tuh aku selalu pusing nyari baju lebaran yang nyaman dan bisa kembaran semuanya gitu. Karena anak aku kan variatif usianya, ada yang dari 3 tahun, ada yang 5, ada yang 7, ada yang 10, sama ada yang 13 tahun, bahkan ada yang 21 tahun. Tiap nyari baju tuh nggak gampang gitu. Nah terus pas kenal Moi langsung kayak ini tiap tahun sebelum lebaran, 2 bulan sebelum lebaran udah harus nguber baju ini gitu. Tadi tawarin jadi brand ambassador, happy banget sih. Membuat nyaman apa sih Kak? Ya buat nyaman, please buat kalian yang lagi nyari baju lebaran, beli Moi, pegang bahannya. Ya ampun, bahannya tuh kayak asik, kayak pakai baju tidur, padahal ini baju pergi gitu kan. Modelnya juga keren banget dan bisa dipakai nggak cuma satu occasion aja. Dia mungkin selektif nggak sih pilih-pilih barang buat anak, karena kan anak-anak juga banyak, ada juga yang alergi beberapa ya. Bener, jadi aku salah satu, mungkin karena aku salah satu UMKM juga, dan aku tuh selalu bangga ketika aku bisa pakai produk dalam negeri gitu kan. Jadi setiap aku belanja baju atau tas atau apapun itu, pasti yang pertama aku cari adalah brand lokal, karena aku percaya brand lokal kita nih bagus-bagus, dan aku lebih bangga ketika pakai brand lokal gitu. Dan si Moi ini benar-benar menggambarkan itu semua sih. Jadi brand lokal, harganya terjangkau, modelnya keren gitu kan, dan bahannya nyaman. Karena buat aku, anak-anak itu harus pakai baju yang nyaman. Anakku belum ngerti model gitu, apalagi anak dari bayi. Mereka nggak peduli modelnya kayak apa, yang pasti kan mereka kayak pasrah aja dipakein baju sama kita. Nah makanya aku pengen pilihin mereka bahan-bahan yang emang pasti enak. Anak mana sih yang mungkin sensitif atau picky banget? Anakku yang paling sensitif kulitnya yang nomor 3, si Kaba itu. Jadi dia kalau salah pakai, baik dari sabun, pakaian, bantal, dia alergi berat. Jadi badannya tuh penuh dengan luka-luka badannya gitu. Jadi kalau aku salah pakai baju, salah bahan aja, wah pasti udah langsung dia garukin dan jadi luka semuanya gitu. Makanya ketika aku coba Moi, si Kaba udah cocok, udahlah nggak usah coba-coba lagi, karena kalau Kaba tuh dilihat banyak banget luka di badannya karena super sensitif. Dari usia berapa tahu Kaba? Kaba dari lahir, jadi emang dia ini anakku yang paling sensitif. Jadi kalau pakai baju aja harus nyari yang yang bahannya tuh bener-bener bisa nyerap keringat, terus bahannya kalau kegesek sama kulit itu nggak bikin dia jadi alerginya muncul kayak gitu sih. Kalau Sisanya berarti dibebasin gitu aja Kak, masing-masing atau? Anakku yang lain iya, karena ketika aku arahin kamu harus pakai bajunya kayak gini gitu, pasti mereka udah nggak mau. Jadi ketika aku belanja baju anak, pasti bahkan si Kama aku udah kasih lihat fotonya, mau yang ini nggak bajunya. Kadang-kadang sih tetap ya aku beliin baju yang kembar, atasannya kayak apa, ntar bawahannya atau enggak mereka bisa mix and match sama luarannya masing-masing gitu. Jadi emang aku membebaskan anak-anak aku untuk berekspresi, menunjukkan karakternya dengan fashionnya mereka. Tapi ya tetap aku pilihin dulu nih awalnya, nanti di rumah mereka milih sendiri. Bisa dibilang Moi ini adalah salah satu solusi untuk bebas. Aduh, Moi ini bener-bener solutif banget, nggak cuma untuk pakaian tapi juga beddingnya. Tadi aku udah cerita, bahkan aku ya, nggak cuma anak-anak, kita udah nggak bisa tidur kalau nggak pakai mochi haknya Moi. Ini bukan karena lagi promosi, lagi ngomong apa segala macam. Tapi kayaknya kalau teman-teman beli coba mochi haknya yang jumbo, itu udah kayak nggak bisa tidur kalau nggak pakai tuh bantal. Aku biasanya kan kayak pusing ya milih bantal tuh yang bahannya enak, karena makin nambah usia kayak aku picky banget sama bantal. Kalau salah dikit bangun tidur bawaannya pusing. Setelah nyobain mochi hak, kayak mamahku aja sampai minta beliin, papaku, adik kakakku, sahabat-sahabatku semua kayak aku kenalin. Jadi kayak sekarang udah Moi banget, nggak cuma pakaian tapi juga untuk bantal. kalau ide-ide fashion atau pakaian sehari-hari itu lihatnya kalau sih itibar gimana atau ada inspirasi gimana? Nggak punya lagi. Kalau ditanya referensi, aku tuh orang yang jujur ya, aku orang yang agak cuek sama fashion gitu. Maksudnya aku nggak terlalu peduli model yang update-nya kayak apa. Yang penting aku merasa nyaman dan merasa tergambarkan dengan karakterku sama baju tersebut. Begitu juga anak-anakku. Jadi kayak bonus sih buat aku orang yang cuek sama modelnya, yang up to date gimana. Yang penting aku percaya bahannya bagus. Taunya bonusnya Moi ini mengikuti perkembangan tren gitu. Jadi udah dapat bahan bagus, udah kalau pakai baju Moi udah pasti keren aja, karena mereka up to date banget sama model-model terbaru. Kalau nyaman tapi harganya tinggi juga tetap beli nggak sih?
Enggak lagi. Gini ya, punya anak 6 ya. Jadi kalau beli baju, beli apapun itu pasti aku pertimbangan banget. Buat apa aku beli barang yang harganya mahal, tapi kalau aku bisa dapetin dengan harganya yang jauh lebih murah, tapi kualitasnya sama. Karena kadang-kadang harga mahal itu bukan karena kain, bukan karena modelnya, tapi karena brandingannya yang dia sudah ditempatkan posisinya tinggi, jadi harganya dibuat jadi mahal gitu. Nah kalau Moi ini aku senengnya harganya nggak terlalu mahal, brandingannya tetap terjaga, terlihat bagus terus gitu kan, kualitasnya pun oke banget. Berarti ada budgeting sendiri nggak sih untuk fashion? Budget sendiri? Nggak lagi, seiring waktu aja, dan alhamdulillah karena anaknya bedanya umurnya nggak terlalu jauh, jadi kadang-kadang yang aku beli hanya umur yang paling gede. Jadi pokoknya kalau yang nomor 5 sama nomor 4 pasti dapetnya turunan-turunan terus gitu. Jadi ya agak awet lah. Dia ini kan pernah tahun nggak sih apa namanya beliin barang-barang mewah yang brand dan luar untuk anak gitu? Nggak pernah, aku juga nggak punya dan nggak tertarik. Dan alhamdulillah ternyata kan karena buat aku brand dalam nih lebih punya statement sesuai dengan karakter kita orang Indonesia. Kalau brand luar kan pasti mereka punya visi misi sendiri, statementnya masing-masing gitu kan. Jadi kenapa aku pilih brand Indonesia? Karena kita pasti punya visi misi yang sama, identitas yang sama. dia mungkin kan ini kan akhir tahun mau tahun baruan juga, seragapan juga nggak sih sama anak-anak liburan? Enggak ya, enggak, karena apa namanya, ya aku yang aku bilang tadi gitu, karena kalau udah anak-anak bajunya aku pikirin seragam buat dipakai samaan, mereka nggak ada yang mau. Jadi biasanya aku cuman nyesuaiin warnanya aja, misalnya kayak pastel semua, terus lagi pakai monokrom, pakai yang monokrom semua gitu. Ini lagi liburan akhir tahun di Jogja atau bagaimana? Enggak, sebenarnya kerjanya berkedok liburan gitu. Jadi Mas Hanung kerja di Jogja, anak-anak ya karena liburnya kasihan kan, liburnya sebulan lebih seminggu, ya aku bawa ke Jogja. Jadi mereka rasanya oh kita lagi liburan, padahal nemenin bapaknya syuting sampai tanggal 29. Tahun baru berarti di sana. Tahun baru Malam tahun baru. mestinya di sana, tapi sekarang lagi agak galau karena ponakanku yang lain ngajakin anakku yang satunya sunat, jadi belum tahu nih balik Jogja. Jadi aku pulang ke Jakarta nih hanya bawa 2 anak, jadi 4 anak masih di sana. Kak, sorry, update sedikit kondisi kaki dari Kak. Mas Hanung bagaimana mungkin Oke, kesehatannya dia? kakinya udah membaik, jadi ya alhamdulillah dia jadi belajar jadi orang yang lebih sabar. Kan biasanya gerasak kusuk gitu kan. Nah kemarin semenjak kakinya ketiban motor, kan nggak boleh napak 2 bulan kan, jadi dia pergerakannya lebih pelan, jadi lebih melatih kesabaran dia, dan itu bagus sih buat dia. Sorry, itu ketiban atau gimana sih Kak? Kronologi. Ketiban, jadi abis lagi manasin motor, terus dia lupa standarnya udah diangkat, terus dia lepas gitu. Nggak tahu, aku juga nggak di sana, katanya sih gitu. Yang menarik Kakak kan di kolom komen motornya beli kapan, emang nggak pernah bilang motor itu. Iya, seperti yang tadi aku bilang, aku tuh melihat sesuatu tuh, aku ketika beli barang, aku tuh melihat faedahnya, manfaatnya gitu loh. Jadi aku tuh nggak pernah melihat ini kerennya apa gitu, tapi lihat manfaatnya apa ya. Ya namanya ibu-ibu ya, kita kan harus mengelola keuangan rumah tangga dengan baik. Jadi ketika beli barang, beli baju atau beli barang apapun, ya aku lihat manfaatnya apa nih gitu. Nah ketika salah satunya contohnya motor gitu kan. Motor kan kita beli buat apa sih? Buat praktis, buat jalannya lebih cepat gitu kan. Tapi ketika motornya besar, terus sebesar mobil, tetap kena macet gitu kan, faedahnya apa? Udah gitu suaranya berisik, mengganggu. Dan di Indonesia kan buat jalan cepat kan, kalau motor besar tuh nggak bisa kecepatan pelan kan, harus ngebut. Mau di mana gitu, nggak ada faedahnya, harganya mahal juga gitu. Makanya terus dia kayaknya belinya udah lama, tapi dia selalu taruhnya di studionya dia. Jadi kalau aku ke Jogjanya, dia ke Jogja sendiri, dia taruh rumah, pas aku mau ke Jogja dia balikin umpetin di studio gitu. Jadi aku juga belum lihat sampai sekarang. Kemarin aku nyampe, mana motornya? Enggak, udah balik ke studio. Dirawat berapa lama kemarin? Di rumah sakit 4 hari kayaknya. Sejauh ini udah normal mungkin aktivitasnya Kak? Apa? Sejauh ini udah normal aktivitasnya? Belum karena belum bisa napak. Jalani fisioterapis juga tuh. Fisioterapi, makanya nih besok dia juga ada premier filmnya, kita lihatnya dia jadi pakai kursi roda atau coba jalan. Kak, ini kan si yang perempuan udah besar nih, gimana nih? Ininya nih. Boleh ngomong. Ngomong apa itu? Abi gimana? Abi gimana? Gimana? Abi kakaknya sakit kena kutu ketiban. Motornya gede atau kecil? Gede. Udah lihat gambar motornya? Ya. Kasihan nggak sama Abi? Ya.
info. Game. Kak, anak yang besar kan beratnya gimana? Kan kadang sulit nih. Iya, yang jelas emang jadi orang tua punya 6 anak itu bukan hal yang mudah untuk bagi waktu. Kadang kan kita bagi waktu buat suami, buat diri sendiri gitu kan. Buat 1 anak, 2 anak juga itu kan udah ngabisin energi gitu kan. Ya, tapi buat aku ini adalah salah satu perjuangan jadi seorang ibu, gimana bisa bagi waktu buat anak, buat suami, buat keluarga semuanya, sehingga waktu buat diri sendiri jadi agak sedikit berkurang gitu. Tapi buat aku proses ini nggak akan berjalan lama sih, karena anak biasanya kalau udah di atas umur 17 tahun pasti udah punya dunianya sendiri gitu. Jadi emang sekarang pasti akan lebih capek, lebih lelah. Kayak hari ini aku bela-belain ke Jakartanya malam supaya siang sorenya masih ada waktu sama anak lain, karena cuma mau bertigaan di sini. Jadi yang 4 yang lain kemarin aku maksimalin dulu. Berarti langsung pulang ke Jogja nih hari ini. Ke Jogja lusa insya Allah. Wah, thank you. Dadah Mama. Bye-bye Mama. Ya, siap. Dadah. 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 Bang. Kamu dadah dulu kok. Tangannya salah dong. Dadah. Mama lihat sih. Aktris Zaskia Atia Meka mengaku enggan membeli dan menggunakan produk dari luar negeri, terutama pakaian. Ia juga tidak mau membelikan anak-anaknya pakaian merek mewah dari luar negeri. Istri dari sutradara Hanung Bramantyo ini justru lebih memilih membeli dan menggunakan produk lokal. Tentunya hal ini sangat tidak biasa dibandingkan kebanyakan artis-artis lainnya. Nggak pernah, aku juga nggak punya dan nggak tertarik, kata Zaskia ketika ditemui di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 26 Desember tahun 2023. Bukan tanpa alasan aktris 36 tahun ini lebih memilih untuk menggunakan produk asal Indonesia. Menurutnya, merek-merek dalam negeri lebih sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia sendiri. Alhamdulillah ternyata karena brand dalam negeri lebih punya statement sesuai dengan karakter kita orang Indonesia. Kalau brand luar kan pasti mereka punya visi misi sendiri, punya statement masing-masing. Jadi kenapa aku pilih brand Indonesia, karena kita pasti punya visi misi yang sama, identitas yang sama juga, bebernya. Tak hanya itu, ibu 5 anak ini menilai bahwa kualitas produk asal Indonesia kini sudah bisa menyaingi produk luar negeri. Sebagai seorang istri dan juga seorang ibu, ia juga ingin lebih bijak dalam berbelanja. Dengan membeli dan menggunakan produk lokal, Zaskia merasa senang karena bisa mendapatkan produk dengan kualitas yang sama baiknya tapi dengan harga yang lebih murah. Buat apa aku beli barang yang harganya mahal tapi kalau aku bisa dapetin dengan harganya jauh lebih murah tapi kualitasnya sama, pungkasnya. Oke, jadi hari ini aku lagi datang ke launchingnya Moi. Jadi Moi sekarang lagi launching logo baru. Terus aku sama Kama khusus pulang ke Jakarta buat acara ini. Jadi ya happy sih, tadi malam kita naik kereta ninggalin anak-anak yang lain gitu, karena aku juga sebagai salah satu customernya Moi yang udah setia, senang aja ngeliat Moi itu udah makin berkembang dengan baik. Makanya mensupport acara ini, lagi liburan di Jogja yang udah 3 minggu, aku bela-belain pulang, baru tidur 2 jam, tapi ya senang aja bisa kumpul di sini. Sejak kapan pakai Moi? Pakai Moi udah lama, jadi mungkin 3 tahunan ya. Jadi setiap lebaran tuh aku selalu pusing nyari baju lebaran yang nyaman dan bisa kembaran semuanya gitu, karena anak aku kan variatif usianya, ada yang dari 3 tahun, ada yang 5, ada yang 7, ada yang 10, sama ada yang 13 tahun, bahkan ada yang 21 tahun. Tiap nyari baju tuh nggak gampang gitu. Nah terus pas kenal Moi langsung kayak ini tiap tahun sebelum lebaran, 2 bulan sebelum lebaran udah harus nguber baju ini gitu. Tadi tawarin jadi brand ambassador, happy banget sih. Selektif nggak sih? Yang buat nyaman, please, buat kalian yang lagi nyari baju lebaran, beli Moi, pegang bahannya. Ya ampun, bahannya tuh kayak rasanya kayak pakai baju tidur, padahal ini baju pergi gitu kan. Modelnya juga keren banget dan bisa dipakai nggak cuma satu occasion aja. Dia mungkin selektif nggak sih pilih-pilih barang buat anak, karena kan anak-anak juga banyak, ada juga yang alergi beberapa ya. Bener, jadi aku salah satu, mungkin karena aku salah satu UMKM juga, dan aku tuh selalu bangga ketika aku bisa pakai produk dalam negeri gitu kan. Jadi setiap aku belanja baju atau tas atau apapun itu, pasti yang pertama aku cari adalah brand lokal, karena aku percaya brand lokal kita nih bagus-bagus, dan aku lebih bangga ketika pakai brand lokal gitu. Dan si Moi ini benar-benar menggambarkan itu semua sih. Jadi brand lokal, harganya terjangkau, modelnya keren gitu kan, dan bahannya nyaman. Karena buat aku anak-anak itu harus pakai baju yang nyaman. Anakku belum ngerti model gitu, apalagi anak dari bayi. Mereka nggak peduli modelnya kayak apa, yang pasti
pasti kan mereka kayak pasrah aja dipakein baju sama kita. Nah makanya aku pengen milihin mereka bahan-bahan yang emang pasti enak. Anak mana sih yang mungkin sensitif atau picky banget? Anakku yang paling sensitif kulitnya yang nomor 3, si Kaba itu. Jadi dia kalau salah pakai baik dari sabun, pakaian, bantal, dia alergi berat. Jadi badannya tuh penuh dengan luka-luka badannya gitu. Jadi kalau aku salah pakai baju, salah bahan aja, wah pasti udah langsung dia garukin dan jadi luka semuanya gitu. Makanya ketika aku coba Moi, si Kaba udah cocok, udahlah nggak usah coba-coba lagi, karena kalau Kaba tuh dilihat banyak banget luka di badannya karena super sensitif. Dari usia berapa tahu Kaba? Kaba dari lahir, jadi emang dia ini anakku yang paling sensitif. Jadi kalau pakai baju aja harus nyari yang yang bahannya tuh bener-bener bisa nyerap keringat, terus bahannya kalau kegesek sama kulit itu nggak bikin dia jadi alerginya muncul kayak gitu sih. Kalau Sisanya berarti dibebasin gitu aja Kak, masing-masingnya tuh. Anakku yang lain iya, karena ketika aku arahin kamu harus pakai bajunya kayak gini gitu, pasti mereka udah nggak mau. Jadi ketika aku belanja baju anak, pasti bahkan si Kama aku udah kasih lihat fotonya, mau yang ini nggak bajunya. Kadang-kadang sih tetap ya aku beliin baju yang kembar, atasannya kayak apa, ntar bawahannya atau enggak mereka bisa mix and match sama luarannya masing-masing gitu. Jadi emang aku membebaskan anak-anak aku untuk berekspresi, menunjukkan karakternya dengan fashionnya mereka. Tapi ya tetap aku pilihin dulu nih awalnya, nanti di rumah mereka milih sendiri. Bisa dibilang Moi ini adalah salah satu solusi untuk bebas. Aduh, Moi ini bener-bener solutif banget, nggak cuma untuk pakaian tapi juga beddingnya. Tadi aku udah cerita, bahkan aku ya, nggak cuma anak-anak, kita udah nggak bisa tidur kalau nggak pakai mochi haknya Moi. Ini bukan karena lagi promosi, lagi ngomong apa segala macam. Tapi kayaknya kalau teman-teman beli coba mochi haknya yang jumbo, itu udah kayak nggak bisa tidur kalau nggak pakai tuh bantal. Aku biasanya kan kayak pusing ya milih bantal tuh yang bahannya enak, karena makin nambah usia kayak aku picky banget sama bantal. Kalau salah dikit bangun tidur bawaannya pusing. Setelah nyobain mochi hak, kayak mamahku aja sampai minta beliin, papaku, adik kakakku, sahabat-sahabatku semua kayak aku kenalin. Jadi kayak sekarang udah Moi banget, nggak cuma pakaian tapi juga untuk bantal. kalau ide fashion atau pakaian sehari-hari itu lihatnya kemana sih, itibar gimana atau ada inspirasi yang Nggak punya lagi. Kalau ditanya referensi, aku tuh orang yang jujur ya, aku orang yang agak cuek sama fashion gitu. Maksudnya aku nggak terlalu peduli model yang update-nya kayak apa. Yang penting aku merasa nyaman dan merasa tergambarkan dengan karakterku sama baju tersebut. Begitu juga anak-anakku. Jadi kayak bonus sih buat aku orang yang cuek sama modelnya, yang up to date gimana. Yang penting aku percaya bahannya bagus. Taunya bonusnya Moi ini mengikuti perkembangan tren gitu. Jadi udah dapat bahan bagus, udah kalau pakai baju Moi udah pasti keren aja, karena mereka up to date banget sama model-model terbaru. kalau nyaman tapi harganya tinggi juga tetap beli nggak sih? Enggak lagi. Gini ya, punya anak 6 ya. Jadi kalau beli baju, beli apapun itu pasti aku pertimbangan banget. Buat apa aku beli barang yang harganya mahal, tapi kalau aku bisa dapetnya dengan harganya yang jauh lebih murah tapi kualitasnya sama. Karena kadang-kadang harga mahal itu bukan karena kain, bukan karena modelnya, tapi karena brandingannya yang sudah ditempatkan posisinya tinggi, jadi harganya dibuat jadi mahal gitu. Nah kalau Moi ini aku senengnya harganya nggak terlalu mahal, brandingannya tetap terjaga, terlihat bagus terus gitu kan, kualitasnya pun oke banget. Berarti ada budgeting sendiri nggak sih untuk fashion? Budget sendiri? Nggak lagi, seiring waktu aja, dan alhamdulillah karena anaknya bedanya umurnya nggak terlalu jauh, jadi kadang-kadang yang aku beli hanya umur yang paling gede. Jadi pokoknya kalau yang nomor 5 sama nomor 4 pasti dapetnya turunan-turunan terus gitu. Jadi ya agak awet lah. Dia ini kan Pernah tahun nggak sih beliin barang-barang mewah yang brand dari luar untuk anak gitu? Nggak pernah, aku juga nggak punya dan nggak tertarik. Dan alhamdulillah ternyata kan karena buat aku brand dalam nih lebih punya statement sesuai dengan karakter kita orang Indonesia. Kalau brand luar kan pasti mereka punya visi misi sendiri, statementnya masing-masing gitu kan. Jadi kenapa aku pilih brand Indonesia? Karena kita pasti punya visi misi yang sama, identitas yang sama. dia mungkin kan ini kan akhir tahun, mau tahun baruan juga, seragapan juga nggak sih sama anak-anak liburan? Enggak ya, enggak, karena ya aku yang aku bilang tadi gitu, karena kalau udah anak-anak bajunya aku pikirin seragam buat dipakai sama mereka nggak ada yang mau. Jadi biasanya aku cuma nyesuaiin warnanya aja, misalnya kayak pastel semua, terus lagi pakai monokrom, pakai yang monokrom semua gitu. Ini lagi liburan akhir tahun di Jogja atau gimana? Enggak, sebenarnya kerjanya berkedok liburan gitu. Jadi Mas Hanung kerja di Jogja, anak-anak ya karena liburnya kasihan kan, liburnya sebulan lebih seminggu, ya aku bawa ke Jogja. Jadi mereka rasanya kita lagi liburan, padahal nemenin bapaknya syuting sampai tanggal 29. Tahun baru berarti di sana? Tahun baru
malam tahun baru? Mestinya di sana, tapi sekarang lagi agak galau karena ponakanku yang lain ngajakin anakku yang satunya sunat, jadi belum tahu nih balik Jogja. Jadi aku pulang ke Jakarta nih hanya bawa 2 anak, jadi 4 anak masih di sana. Kak, sorry agak sedikit kondisi kaki dari Kak. Mas Anung bagaimana mungkin Oke, kesehatannya dia? kakinya udah membaik, jadi ya alhamdulillah dia jadi belajar jadi orang yang lebih sabar. Kan biasanya gerasak kusuk gitu kan. Nah kemarin semenjak kakinya ketiban motor, kan nggak boleh napak 2 bulan kan, jadi dia pergerakannya lebih pelan, jadi lebih melatih kesabaran dia, dan itu bagus sih buat dia. Sorry, itu ketiban atau gimana sih Kak? Kronologi. Ketiban, jadi abis lagi manasin motor, terus dia lupa standarnya udah diangkat, terus dia lepas gitu. Nggak tahu, aku juga nggak di sana, katanya sih gitu. Yang menarik Kakak kan di kolom komen motornya beli kapan? Emang nggak pernah bilang motor itu? Iya, seperti yang tadi aku bilang, aku tuh melihat sesuatu tuh, aku ketika beli barang, aku tuh melihat faedahnya, manfaatnya gitu loh. Jadi aku tuh nggak pernah melihat ini kerennya apa gitu, tapi lihat manfaatnya apa ya. Ya namanya ibu-ibu ya, kita kan harus ngelola keuangan rumah tangga dengan baik. Jadi ketika beli barang, beli baju atau beli barang apapun, ya aku lihat manfaatnya apa nih gitu. Nah ketika salah satunya contohnya motor gitu kan. Motor kan kita beli buat apa sih? Buat praktis, buat jalannya lebih cepat gitu kan. Tapi ketika motornya besar, terus sebesar mobil, tetap kena macet gitu kan, faedahnya apa? Udah gitu suaranya berisik, mengganggu. Dan di Indonesia kan buat jalan cepat kan, kalau motor besar tuh nggak bisa kecepatan pelan kan, harus ngebut. Mau di mana gitu, nggak ada faedahnya, harganya mahal juga gitu. Makanya terus dia kayaknya belinya udah lama, tapi dia selalu taruhnya di studionya dia. Jadi kalau aku ke Jogjanya, dia ke Jogja sendiri, dia taruh rumah, pas aku mau ke Jogja dia balikin umpetin di studio gitu. Jadi aku juga belum lihat sampai sekarang. Kemarin aku nyampe, mana motornya? Nah udah balik ke studio. Dirawat berapa lama kemarin? Di rumah sakit 4 hari kayaknya ya. Sejauh ini udah normal mungkin aktivitasnya Kak? Apa? Sejauh ini udah normal aktivitasnya? Belum dong, karena belum bisa napak. Jalanin fisioterapis juga tuh. Fisioterapi, makanya nih besok dia juga ada premier filmnya, kita lihatnya dia jadinya pakai kursi roda atau coba jalan. Kak, ini kan si yang perempuan udah besar nih, gimana nih? Ininya nih. Boleh ngomong? Ngomong apa aja? Abi gimana? Abi Abi gimana? gimana? Abi kakaknya sakit kena motor ketiban. Motornya gede atau kecil? Gede. Udah lihat kan motornya? Ya. B. Kasihan nggak sama Abi? GMO. Game. Kak, anak yang besar kan perhatiannya gimana? Ini kadang sulit nih. Iya, yang jelas emang jadi orang tua punya 6 anak itu bukan hal yang mudah untuk bagi waktu. Kadang kan kita bagi waktu buat suami, buat diri sendiri gitu kan. Buat 1 anak, 2 anak juga itu kan udah ngabisin energi gitu kan. Ya, tapi buat aku ini adalah salah satu perjuangan jadi seorang ibu, gimana bisa bagi waktu buat anak, buat suami, buat keluarga semuanya, sehingga waktu buat diri sendiri jadi agak sedikit berkurang gitu. Tapi buat aku proses ini nggak akan berjalan lama sih, karena anak biasanya kalau udah di atas umur 17 tahun pasti udah punya dunianya sendiri gitu. Jadi emang sekarang pasti akan lebih capek, lebih lelah. Kayak hari ini aku bela-belain ke Jakartanya malam supaya siang sorenya masih ada waktu sama anak lain, karena cuma mau bertigaan di sini. Jadi yang 4 yang lain kemarin aku maksimalin dulu. Berarti langsung pulang ke Jogja nih hari ini? Ke Jogja lusa insya Allah. Oh, Ayo. Oh, thank you. Dadah Mama. Bye-bye Kak Mama. Iya, siap. Dadah. 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 Bang. Kamu dadah dulu kok. Tangannya salah dong. Dadah. Mama lihat sih dong. Aktris Zaskia Atia Meka mengaku enggan membeli dan menggunakan produk dari luar negeri, terutama pakaian. Ia juga tidak mau membelikan anak-anaknya pakaian merek mewah dari luar negeri. Istri dari sutradara Hanung Bramantyo ini justru lebih memilih membeli dan menggunakan produk lokal. Tentunya hal ini sangat tidak biasa dibandingkan kebanyakan artis-artis lainnya. Nggak pernah, aku juga nggak punya dan nggak tertarik, kata Zaskia ketika ditemui di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 26 Desember tahun 2023. Bukan tanpa alasan aktris 36 tahun ini lebih memilih untuk menggunakan produk asal Indonesia. Menurutnya, merek-merek dalam negeri lebih sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia sendiri. Alhamdulillah ternyata karena brand dalam negeri lebih punya statement sesuai dengan karakter kita orang Indonesia. Kalau brand luar kan pasti mereka punya visi misi sendiri, punya statement masing-masing. Jadi kenapa aku pilih brand Indonesia, karena kita pasti punya visi misi yang sama,
identitas yang sama juga, bebernya. Tak hanya itu, ibu 5 anak ini menilai bahwa kualitas produk asal Indonesia kini sudah bisa menyaingi produk luar negeri. Sebagai seorang istri dan juga seorang ibu, ia juga ingin lebih bijak dalam berbelanja. Dengan membeli dan menggunakan produk lokal, Zaskia merasa senang karena bisa mendapatkan produk dengan kualitas yang sama baiknya tapi dengan harga yang lebih murah. Buat apa aku beli barang yang harganya mahal tapi kalau aku bisa dapetin dengan harganya jauh lebih murah tapi kualitasnya sama, pungkasnya. Oke, jadi hari ini aku lagi datang ke launchingnya Moi. Jadi Moi sekarang lagi launching logo baru. Terus aku sama Kama khusus pulang ke Jakarta buat acara ini. Jadi ya happy sih, tadi malam kita naik kereta ninggalin anak-anak yang lain gitu. Karena aku juga sebagai salah satu customernya Moi yang udah setia, senang aja ngeliat Moi itu udah makin berkembang dengan baik. Makanya mensupport acara ini, lagi liburan di Jogja yang udah 3 minggu. Aku bela-belain pulang, baru tidur 2 jam, tapi ya senang aja bisa kumpul di sini. Sejak kapan pakai Moi? Pakai Moi udah lama, jadi mungkin 3 tahunan ya. Jadi setiap lebaran tuh aku selalu pusing nyari baju lebaran yang nyaman dan bisa kembaran semuanya gitu. Karena anak aku kan variatif usia, ada yang dari 3 tahun, ada yang 5, ada yang 7, ada yang 10, sama ada yang 13 tahun, bahkan ada yang 21 tahun. Tiap nyari baju tuh nggak gampang gitu. Nah terus pas kenal Moi langsung kayak ini tiap tahun sebelum lebaran, 2 bulan sebelum lebaran udah harus nguber baju ini gitu. Tadi tawarin jadi brand ambassador, happy banget sih. Selektif nggak sih? Ya buat nyaman, please buat kalian yang lagi nyari baju lebaran, beli Moi, pegang bahannya. Ya ampun, bahannya tuh kayak rasanya kayak pakai baju tidur, padahal ini baju pergi gitu kan. Modelnya juga keren banget dan bisa dipakai nggak cuma satu occasion aja. Dia mungkin selektif nggak sih pilih-pilih barang buat anak, karena kan anak-anak juga banyak, ada juga yang alergi beberapa ya. Bener, jadi aku salah satu, mungkin karena aku salah satu UMKM juga, dan aku tuh selalu bangga ketika aku bisa pakai produk dalam negeri gitu kan. Jadi setiap aku belanja baju atau tas atau apapun itu, pasti yang pertama aku cari adalah brand lokal, karena aku percaya brand lokal kita nih bagus-bagus, dan aku lebih bangga ketika pakai brand lokal gitu. Dan si Moi ini benar-benar menggambarkan itu semua sih. Jadi brand lokal, harganya terjangkau, modelnya keren gitu kan, dan bahannya nyaman. Karena buat aku anak-anak itu harus pakai baju yang nyaman. Anakku belum ngerti model gitu, apalagi anak dari bayi. Mereka nggak peduli modelnya kayak apa, yang pasti kan mereka kayak pasrah aja dipakein baju sama kita. Nah makanya aku pengen milihin mereka bahan-bahan yang emang pasti enak. Anak mana sih yang mungkin sensitif atau picky banget? Anakku yang paling sensitif kulitnya yang nomor 3, si Kaba itu. Jadi dia kalau salah pakai baik dari sabun, pakaian, bantal, dia alergi berat. Jadi badannya tuh penuh dengan luka-luka badannya gitu. Jadi kalau aku salah pakai baju, salah bahan aja, wah pasti udah langsung dia garukin dan jadi luka semuanya gitu. Makanya ketika aku coba Moi, si Kaba udah cocok, udahlah nggak usah coba-coba lagi, karena kalau Kaba tuh dilihat banyak banget luka di badannya karena super sensitif. Dari usia berapa tahu Kaba? Kaba dari lahir, jadi emang dia ini anakku yang paling sensitif. Jadi kalau pakai baju aja harus nyari yang yang bahannya tuh bener-bener bisa nyerap keringat, terus bahannya kalau kegesek sama kulit itu nggak bikin dia jadi alerginya muncul kayak gitu sih. Kalau Sisanya berarti dibebasin gitu aja Kak, masing-masing itu. Anakku yang lain iya, karena ketika aku arahin kamu harus pakai bajunya kayak gini gitu, pasti mereka udah nggak mau. Jadi ketika aku belanja baju anak, pasti bahkan si Kama aku udah kasih lihat fotonya, mau yang ini nggak bajunya. Kadang-kadang sih tetap ya aku beliin baju yang kembar, atasannya kayak apa, ntar bawahannya atau enggak mereka bisa mix and match sama luarannya masing-masing gitu. Jadi emang aku membebaskan anak-anak aku untuk berekspresi, menunjukkan karakternya dengan fashionnya mereka. Tapi ya tetap aku pilihin dulu nih awalnya, nanti di rumah mereka milih sendiri. Bisa dibilang Moi ini adalah salah satu solusi untuk bebas. Aduh, Moi ini bener-bener solutif banget, nggak cuma untuk pakaian tapi juga beddingnya. Tadi aku udah cerita, bahkan aku ya, nggak cuma anak-anak, kita udah nggak bisa tidur kalau nggak pakai mochi haknya Moi. Ini bukan karena lagi promosi, lagi ngomong apa segala macam. Kayaknya kalau teman-teman beli coba mochi haknya yang jumbo, itu udah kayak nggak bisa tidur kalau nggak pakai tuh bantal. Aku biasanya kan kayak pusing ya milih bantal tuh yang bahannya enak, karena makin nambah usia kayak aku picky banget sama bantal. Kalau salah dikit bangun tidur bawaannya pusing. Setelah nyobain mochi hak, kayak mamahku aja sampai minta beliin, papaku, adik kakakku, sahabat-sahabatku semua kayak aku kenalin. Jadi kayak sekarang udah Moi banget, nggak cuma pakaian tapi juga untuk bantal.
Kalau ide fashion atau pakaian sehari-hari itu lihatnya kemana sih, itibar gimana atau ada inspirasi dari mana? Nggak punya lagi. Kalau ditanya referensi, aku tuh orang yang jujur ya, aku orang yang agak cuek sama fashion gitu. Maksudnya aku nggak terlalu peduli model yang update-nya kayak apa. Yang penting aku merasa nyaman dan merasa tergambarkan dengan karakterku sama baju tersebut. Begitu juga anak-anakku. Jadi kayak bonus sih buat aku orang yang cuek sama modelnya, yang up to date gimana. Yang penting aku percaya bahannya bagus. Taunya bonusnya Moi ini mengikuti perkembangan tren gitu. Jadi udah dapat bahan bagus, udah kalau pakai baju Moi udah pasti keren aja karena mereka up to date banget sama model-model terbaru. Kalau nyaman tapi harganya tinggi juga tetap beli nggak sih? Enggak lagi. Gini ya, punya anak 6 ya. Jadi kalau beli baju, beli apapun itu pasti aku pertimbangan banget. Buat apa aku beli barang yang harganya mahal, tapi kalau aku bisa dapetnya dengan harganya yang jauh lebih murah tapi kualitasnya sama. Karena kadang-kadang harga mahal itu bukan karena kain, bukan karena modelnya, tapi karena brandingannya yang sudah ditempatkan posisinya tinggi, jadi harganya dibuat jadi mahal gitu. Nah kalau Moi ini aku senengnya harganya nggak terlalu mahal, brandingannya tetap terjaga, terlihat bagus terus gitu kan, kualitasnya pun oke banget. Berarti ada budgeting sendiri nggak sih untuk fashion? Budget sendiri? Nggak lagi, seiring waktu aja, dan alhamdulillah karena anaknya bedanya umurnya nggak terlalu jauh, jadi kadang-kadang yang aku beli hanya umur yang paling gede. Jadi pokoknya kalau yang nomor 5 sama nomor 4 pasti dapetnya turunan-turunan terus gitu. Jadi ya agak awet lah. Dia ini kan Pernah tahun- nggak sih beliin barang-barang mewah yang brand luar untuk anak gitu? Nggak pernah, aku juga nggak punya dan nggak tertarik. Dan alhamdulillah ternyata kan karena buat aku brand dalam nih lebih punya statement sesuai dengan karakter kita orang Indonesia. Kalau brand luar kan pasti mereka punya visi misi sendiri, statementnya masing-masing gitu kan. Jadi kenapa aku pilih brand Indonesia? Karena kita pasti punya visi misi yang sama, identitas yang sama. Dia mungkin kan ini kan akhir tahun, mau tahun baruan juga, seragapan juga nggak sih sama anak-anak liburan? Enggak ya, enggak, karena apa namanya, ya aku yang aku bilang tadi gitu, karena kalau udah anak-anak bajunya aku pikirin seragam buat dipakai sama mereka nggak ada yang mau. Jadi biasanya aku cuma nyesuaiin warnanya aja, misalnya kayak pastel semua, terus lagi pakai monokrom, pakainya monokrom semua gitu. Ini lagi liburan akhir tahun di Jogja atau bagaimana? Enggak, sebenarnya kerjanya berkedok liburan gitu. Jadi Mas Hanung kerja di Jogja, anak-anak ya karena liburnya kasihan kan, liburnya sebulan lebih seminggu, ya aku bawa ke Jogja. Jadi mereka rasanya oh kita lagi liburan, padahal nemenin bapaknya syuting sampai tanggal 29. Tahun baru berarti di sana? Tahun baru Malam tahun baru? mestinya di sana, tapi sekarang lagi agak galau karena ponakanku yang lain ngajakin anakku yang satunya sunat, jadi belum tahu nih balik Jogja. Jadi aku pulang ke Jakarta nih hanya bawa 2 anak, jadi 4 anak masih di sana. Kak, sorry, habis sedikit kondisi kaki dari Kak. Mas Hanung bagaimana mungkin kesehatannya dia? Kakinya udah membaik, jadi ya alhamdulillah dia jadi belajar jadi orang yang lebih sabar. Kan biasanya gerasak kusuk gitu kan. Nah kemarin semenjak kakinya ketiban motor, kan nggak boleh napak 2 bulan kan. Jadi dia pergerakannya lebih pelan, jadi lebih melatih kesabaran dia, dan itu bagus sih buat dia. Sorry, itu ketiban atau gimana sih? Kak? Kronologi. Ketiban, jadi abis lagi manasin motor, terus dia lupa standarnya udah diangkat, terus dia lepas gitu. Nggak tahu, aku juga nggak di sana, katanya sih gitu. Yang menarik kakak kan di kolom komen motornya beli kapan, emang nggak pernah bilang bikin motor itu. Iya, seperti yang tadi aku bilang, aku tuh ngelihat sesuatu tuh, aku ketika beli barang, aku tuh melihat faedahnya, manfaatnya gitu loh. Jadi aku tuh nggak pernah melihat ini kerennya apa gitu, tapi lihat manfaatnya apa ya. Ya namanya ibu-ibu ya, kita kan harus ngelola keuangan rumah tangga dengan baik. Jadi ketika beli barang, beli baju atau beli barang apapun, ya aku lihat manfaatnya apa nih gitu. Nah ketika salah satunya contohnya motor gitu kan. Motor kan kita beli buat apa sih? Buat praktis, buat jalannya lebih cepat gitu kan. Tapi ketika motornya besar, terus sebesar mobil, tetap kena macet gitu kan, faedahnya apa? Udah gitu suaranya berisik, mengganggu. Dan di Indonesia kan buat jalan cepat kan, kalau motor besar tuh nggak bisa kecepatan pelan kan, harus ngebut. Mau di mana gitu, nggak ada faedahnya, harganya mahal juga gitu. Makanya terus dia kayaknya belinya udah lama, tapi dia selalu taruhnya di studionya dia. Jadi kalau aku ke Jogjanya, dia ke Jogja sendiri, dia taruh rumah, pas aku mau ke Jogja, dia balikin umpetin di studio gitu. Jadi aku juga belum lihat sampai sekarang. Kemarin aku nyampe, mana motornya? Nah udah balik ke studio. Dirawat berapa lama kemarin? Di rumah sakit 4 hari kayaknya. Sejauh ini udah normal mungkin aktivitasnya Kak? Apa? Sejauh ini udah normal aktivitasnya? Belum dong, karena belum bisa napak.
jalani fisioterapis juga tuh. Fisioterapi, makanya nih besok dia juga ada premier filmnya, kita lihatnya dia jadinya pakai kursi roda atau coba jalan. Kak, ini kan si yang perempuan udah besar nih, gimana nih? Ininya nih. Boleh ngomong. Ngomong apa itu? Abi gimana? Abi gimana? Gimana? Abi kakaknya sakit kena motor ketiban. Motornya gede atau kecil? Gede. Udah lihat kan Mbak motornya? Ya. B. B. Kasihan nggak sama Abi? GMO. Game. Kak, anak yang besar kan berkelihatannya gimana? Kan kadang sulit nih. Iya, yang jelas emang jadi orang tua punya 6 anak itu bukan hal yang mudah untuk membagi waktu. Kadang kan kita bagi waktu buat suami, buat diri sendiri gitu kan. Buat 1 anak, 2 anak juga itu kan udah ngabisin energi gitu kan. Ya, tapi buat aku ini adalah salah satu perjuangan jadi seorang ibu, gimana bisa bagi waktu buat anak, buat suami, buat keluarga semuanya, sehingga waktu buat diri sendiri jadi agak sedikit berkurang gitu. Tapi buat aku proses ini nggak akan berjalan lama sih, karena anak biasanya kalau udah di atas umur 17 tahun pasti udah punya dunianya sendiri gitu. Jadi emang sekarang pasti akan lebih capek, lebih lelah. Kayak hari ini aku bela-belain ke Jakartanya malam supaya siang sorenya masih ada waktu sama anak lain, karena cuma mau bertigaan di sini. Jadi yang 4 yang lain kemarin aku maksimalin dulu. Berarti langsung pulang ke Jogja nih hari ini? Ke Jogja lusa insya Allah. Oh, thank you. Dadah Mama. Bye-bye Kak Mama. Ya, siap. Dadah. 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 Bang. Kamu dadah dulu kok. Tangannya salah dong. Dadah. Mama lihat sih dong. Aktris Zaskia Atia Meka mengaku enggan membeli dan menggunakan produk dari luar negeri, terutama pakaian. Ia juga tidak mau membelikan anak-anaknya pakaian merek mewah dari luar negeri. Istri dari sutradara Hanung Bramantyo ini justru lebih memilih membeli dan menggunakan produk lokal. Tentunya hal ini sangat tidak biasa dibandingkan kebanyakan artis-artis lainnya. Nggak pernah, aku juga nggak punya dan nggak tertarik, kata Zaskia ketika ditemui di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 26 Desember tahun 2023. Bukan tanpa alasan aktris 36 tahun ini lebih memilih untuk menggunakan produk asal Indonesia. Menurutnya, merek-merek dalam negeri lebih sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia sendiri. Alhamdulillah ternyata karena brand dalam negeri lebih punya statement sesuai dengan karakter kita orang Indonesia. Kalau brand luar kan pasti mereka punya visi misi sendiri, punya statement masing-masing. Jadi kenapa aku pilih brand Indonesia, karena kita pasti punya visi misi yang sama, identitas yang sama juga, bebernya. Tak hanya itu, ibu 5 anak ini menilai bahwa kualitas produk asal Indonesia kini sudah bisa menyaingi produk luar negeri. Sebagai seorang istri dan juga seorang ibu, ia juga ingin lebih bijak dalam berbelanja. Dengan